Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman keluarga LSL semuanya. Udah lama ya aku nggak liputan. Nah, kali ini semoga menjadi awal yang aku menjadi rutin lagi untuk melakukan liputan dan menemukan ilmu-ilmu baru dari para orang pinter. Dukun dong, kan? Aku mau ke salah satu dukun di Bogor, orang pinter di Bogor. Dia adalah pemilik dari IG SB_plan plan cornernya nyambung plan_corner. Jadi kalian boleh mampir ke SB_plan_corner. Beliau adalah salah satu orang pintar di Bogor. Jadi bisa membuat macam-macam ya, namanya orang pintar ya. Langsung aja kita temuin. Tapi memang agak sedikit senggol-senggolan kita ya dengan tanaman. Semoga saya tidak menyenggol tanaman-tanaman antiknya. Nanti saya disuruh pulang. Oke, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang. Mangga. Yes. Ini adalah pemilik dari SB Plan Corner. Plan Corner. Kalau di IG adalah SB_plan_corner. Ya. Yang banyak banget kalau teman-teman follow IG-nya itu banyak banget memberikan ilmu-ilmu edukasi, konten-konten edukasi. Konten Jadi edukasi. kayaknya nggak pernah jualan ya? Jarang di story aja. Jarang ya, jualan jarang, tapi memang live-nya itu live edukasi. Iya. Nah, aku sebenarnya kita udah tahu dari tahun lalu ya sudah berkomunikasi chit-chat gitu ya, tapi baru kali ini punya kesempatan untuk datang liputan dan deket juga di Bogor. Iya. Ngobrol 3 kali aku nyampe loh. Ngesot, tinggal ngesot. Ngesot, nyampe. Ngesot. Dan teman-teman pokoknya harus pantau terus sampai habis ya. Tuh. Mau 2 jam saya ngonten di sini juga nggak rugi. Nanti kita akan bahas mengenai tanaman-tanaman, khususnya anthurium ya Kang. Ya. Khususnya anthurium, terus menjadikan yang biasa menjadi from zero to hero ada di sini. Yang penting itu adalah ilmunya, kita harus melakukan apa terhadap para anthurium ini. Langsung aja aku mau melihat yang ini. Kang, Yes. kita mulai dari baby bala-bala ya. Ini kenapa ada putih-putih ya? Kutu putih. Ketumpahan cat kemarin ngecat tembok. Oh, sama kayak saya dong. Itu apa, dia indukan ada punya bawa sifat albino. Jadi dia punya ada bawa gen kalau dibilang kita istilahnya gen resesif ya, yang nggak muncul. Ternyata setelah begitu keluar dikawinkan, anakannya ada keluar albino. Oh, gitu. padahal si induknya ini artinya mothernya ya, emaknya ya? Emaknya hitam, Emaknya bukan hitam sih, hijau tua gitu hijau kan. tua. Iya. Emaknya ini tidak ada albino atau warna. Iya. Hanya warna hijau tua Nah, aja. tadi Akang bilang ini disilangkan lagi dengan dia lagi atau jenis yang sama atau? Kalau ini dia masih satu plan tapi 2 tongkolan yang keluar bareng. Oh, Kang, sini dulu. Oke. Mumpung si Akang lagi ngomong dari satu plan dengan tongkol yang sama. Nah, ini nyambung. Pertanyaannya adalah kalau misalnya shelving itu yang seperti apa sih? Kalau shelving itu kalau pada umumnya dia satu tongkolan ya, satu tongkolan. Ketika fase jantan, fase betina sama fase jantan bisa ketemu teh. Jadi Si dalam satu tongkol madunya itu sama si serbuknya. jantannya itu bisa ketemu gitu. Oke, itu namanya shelving. Oh iya, bisa Tapi kalau shelving. dalam satu pohon ada 2 tongkol, mereka disilangkan, itu namanya apa? Itu jadi sesama saudara aja, jadi masih bisa dibilang shelving juga sebetulnya, cuman Tapi lebih ke sibling nggak sih? ya sibling itu jadi saudaraan, jadi kalau bahasa kitanya Jadi sibling. beda ya antara kalau satu tongkol mungkin itu ke si shelving, tapi kalau misalnya dari satu pohon ada 2 tongkol, dia menjadi sibling karena dari emak 2 Nanti, anak kan, 2 betul. keluar. Jadi yang paling beda nanti dari hasilnya teh, itu akan lebih seragam di sibling, di 2 tongkolan yang berbeda, satu jenis Daripada pohon yang sama shelving. daripada shelving. Kenapa begitu? Ya itu tadi shelving dia akan karena terjadi pembuahan sendiri, pembuahan sesama bunga di situ, itu kemungkinan balik ke induk awalnya itu akan semakin lebih besar persentasenya Induk daripada awalnya berarti emaknya? emaknya. Emaknya atau nenek moyangnya nih? Bisa jadi nenek moyangnya juga yang keluar. Oke. Gitu. Jadi Nah, kalau misalnya punya 2 indukan, mau diseragamkan bakal lebih seragam kalau dari yang udah saya jalanin dari 2 tongkolan yang berbeda, tapi lebih seragam. lebih seragam. Oke, Kang.
pertanyaan aku kalau misalnya dalam makhluk hidup ya, makhluk hidup kalau ya buat yang muslim, kita kan diharamkan kawin antar satu darah. Satu darah. Apalagi ini sibling ini kan satu ibu. Satu ibu, betul. Tidak boleh, harusnya di dalam Al-Qur'an itu diharamkan untuk kawin adik kakak. Betul. Nah, kenapa? Karena akan terjadi kecacatan pada manusia. Pada Apakah manusia. sama dengan tanaman? Sama, betul. Jadi genetiknya bisa memperbesar kemungkinan hasilnya cacat. Cuman kan kalau kecacatan di tanamannya itu mutasi kan. Iya. Bisa jadi kecacatannya itu yang dicari, justru yang dicari. Atau kecacatannya itu yang jadi lebih indah gitu. Sama kayak ya tadi saya cerita di orang juga lesung pipit jadi lebih cantik. Padahal gitu. Itu kecacatan genetik ya gitu. Jadi di tanaman juga seperti itu. Mutasi yang dicari ya bisa dari cara istilahnya inbreed sesama satu darah gitu. Jadi kalau di manusia nggak boleh gitu kan, karena bisa jadi cacat. Di tanaman kalau mau kita bikin cacat terus aja silangin sedarahnya gitu. Oke, terus, jadi untuk mendapatkan mutasi yang banyak itu adalah perkawinan antar darah atau inbreed itu ya. Iya, udah dapat ya teman-teman ya. Ini ilmu yang bermanfaat buat saya. Ya, jadi kalau misalnya aku mau dapetin barang mutasian yang banyak itu, aku kawin aja dia tongkol yang sama, satu pohon yang sama dikawinin. Dengan ibunya, terutama ibunya atau bapaknya inbreed balik ke induknya dulu. Oh, oke. Berarti kalau gitu harus punya 2 pohon dong, Kang? Iya, terutama misalkan kalau punya hibrid dari papi, punya indukan papi spesiesnya, atau tapi akan lebih bagus kalau udah kita yang ngilangin sendiri. Kita silangin A dengan B nanti jadi C. Nah, yang si C ini kita silangin balik ke A atau ke B gitu. Nah, itu yang akan lebih kuat. Lebih kuat gitu. Karena bukan dari orang lain, karena masih memang betul-betul terah dari kita sendiri ya. Makanya berarti prosesnya itu makan waktu yang luar biasa ya. Banget, lama banget. Jadi misalnya untuk satu proses, untuk satu generasi bisa 2 tahun untuk buat sampai ke indukan lagi, gitu. Jadi bayangin aja kalau sampai minimal mutasi hadir tadi 1 sampai 2 tahun untuk menjadikan dia satu. Jadi indukan lagi 2 tahun lagi. ya. 2 tahun. 2 tahun. Lama ya. Banget. Jadi tidak ada yang sulap bim salabim langsung indukan. Cuman justru yang dinikmati kan prosesnya. Betul. Tapi selama proses itu, Kang, itu menunggu yang lama ini biasanya kalau orang awam seperti saya gitu ya, menyemai biji aja itu kan artinya sudah melewati proses kehamilan. Iya kan, kita semai artinya kita menunggu dia untuk mengeluarkan 1 daun, 2 daun. Itu menurut aku lama banget. Iya bener, lama banget. Itu sesuatu yang membosankan nggak sih buat Akang? Kalau buat aku sih ini masing-masing orang pasti beda. Kalau Akang tadi menikmati prosesnya, kalau aku sebenarnya menikmati ujungnya. Ya jujur ya Kang. Maksudnya kan orang berbeda-beda. Mungkin Akang tidak sama seperti saya juga tidak sama seperti Akang. Karena kalau saya kan orangnya ekonomi banget ya. Kalau Akang ini kan lulusan kimia. Jadi beda, sangat menikmati proses-proses yang ada. Kalau saya kan langsung pengennya duit. Gitu. Buat saya tuh itu takes a long time. Lama banget gitu loh Kang. Belum lagi dari semai biji untuk menjadi yang seperti ini. Betul. Benar? Betul. Ini kan juga ngerawatnya nggak? Ini misalkan semai itu 21 Februari. 2023. Yes. Februari, Maret, April, Mei. Mei baru segede gini. Dari semai biji ke 3 bulan baru segini. Tapi memang tergantung jenis. Ini memang bijinya kecil-kecil banget kayak biji tomat. Kalau boleh tahu itu apa? Watermaliense sama Dressleri. Sama Dressleri Indo ya kalau sekarang bilangnya. Oke, jadi di sini memang kalau saya lihat memang semuanya ada tag-tagnya ya. Jadi jelas disilangnya kapan, apa sama apa. Watermaliense apa kalau Watermaliense itu bukan corong juga sih ya. Watermaliense beda, iya. Corong beda. Gitu. Ini watermaliense sebenarnya di pasaran tuh kurang banyak loh yang menyilangkan watermaliense, tahu saya. Iya betul. Jadi saya ngelihat itu kan nggak selalu dari warna daun ya teh. Jadi dia misalkan dapat punya warna merah itu dia punya darah burgundi. Kita lihat aja si watermaliense. Masa sih? Dia spatulanya warnanya ungu atau kehitam. Jadi Akang ini melihat si warna itu bukan dari daun? Nggak cuma daun.
Jadi kita kan ngelihat dia punya bawa genetik apa aja nih di pohon itu. Bisa dilihat dari warna daun, bisa dilihat dari bunga terutama gitu. Entah itu warna bunganya hitam, entah itu warna bunganya putih, entah itu bunga warnanya ungu gitu kan. Nah, itu yang kita kejar gitu. Nah, kalau tadi si watermaliansi ini warna ungu ya? Betul. Warna ungunya di mananya? Di spadik, di seludang bunga. Seludang bunganya. Nah, artinya Kang, kalau kita mau ngejar untuk dapetin warna purple, apakah si seludang ini berpengaruh? Itu cuma satu tanda aja sih, tanda dia punya darah itu gitu, punya darah itu, pigmen kan itu. Daunnya setahu aku biasa aja. Biasa kan, aja, si biasa aja. Ini ya. Justru kita dorong yang tersembunyi ini supaya keluar, kita kawinkan dengan yang mana. Karena dalam satu pohon ini dia mempunyai, walaupun hanya seludang yang berwarna ungu, dia punya gen warna. Kebetulan lagi ada yang berbunga di belakang sana tuh. Boleh kita lihat. Awas nabrak. Iya. Jadi untuk ngasilin, Iya benar. Cuman dari sini, terus dari warna tongkolan, nah berarti dia punya warna warna darah merah, atau mungkin orang itu biasa istilahnya darah burgundi ya, bilang. Burgundi. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, ini adalah watermaliansi. Kalau dilihat dari daunnya hijau aja. Iya, B aja. Dan pohonnya juga B aja. Dia mirip corong, tapi dia bukan corong. Ini adalah watermaliansi. Warnanya hijau banget. Cuman memang di seludang dan di tongkolnya ini dia warnanya lebih pekat di tongkolnya ya, Kang. Warnanya ya. Tapi ininya juga kayak anggrek-anggrek gitu. Betul, betul. Iya kan? Tapi ini adalah eksperimen yang tadi itu, yang si eksperimen saya berdasarkan hasil dari silangan yang udah ada di produk gitu kan. Jadi gimana caranya kita ngeluarin warna merah itu supaya jadi dominan. Oke. Kang, kalau berarti kan Akang menyilangkan ini ada ilmu. Basicnya memang dari kimia. Artinya memang sangat dekat dengan dunia-dunia penyilangan, breeder, segala macam gitu ya, untuk mendapatkan warna, untuk mendapatkan bentuk segala macam gitu loh. Jadi memang sangat disupport ya. Betulnya bukan dari kimianya sih, dari pihak keluarga aja, karena pihak keluarga berkecimpung di dunia tanaman. Keluarganya siapa ya? Ada dari LIPI. Dari keluarga LIPI, ya, jadi lembaga ilmu pengetahuan Indonesia. Sekarang jadi BRIN, Badan Riset Indonesia apa ya. Oke, kita agak sedikit belok ngomongnya ya, saya twist sedikit. Jadi kalau misalnya ngomong dari keluarga LIPI, adalah lembaga ilmu pengetahuan Indonesia tadinya. Itu pusatnya memang di Bogor. Dan yang saya baca-baca itu ternyata berdirinya atau resminya mungkin mungkin sebelum-sebelumnya udah ada. 23 Agustus 1967. Artinya kita berdua belum lahir. Betul. Ya. Masih zaman Belanda. Yes. Nah, artinya kalau misalnya kita lihat banyak nih sekarang omongan-omongan di konsumen, di orang-orang yang main di tanaman hias ini. Bogor ini adalah kandangnya tanaman. Betul. Bisa dibilang seperti tanaman itu. Hias, tapi kalau aku pribadi sebagai orang awam yang baru belajar tanaman, aku menariknya itu, ceritanya itu aku tarik gitu ya, bahwa memang sepertinya Bogor ini memang di sentral atau menjadi pusat dari zaman Belanda. Ya, betul. Pertanian kan di sini semua. Betul. Bener kan? Jadi ada SPMA, ada LIPI. Di LIPI itu kan kebun raya di set untuk koleksi tanaman spesies di dunia gitu kan. Betul, itu ada semua di sana. Betul, termasuk nomor 3 terbesar terlengkap koleksinya itu kalau nggak salah. Nggak tahu kalau sekarang posisinya udah berubah ya. Tapi untuk jumlah koleksi jenis itu dia 3 terbesar di dunia. Di dunia terlengkap ya. Jadi kalau teman-teman ada waktu datang ke Bogor untuk datang menjenguk kebun raya, jangan cuman duduk-duduk di pinggir danau, di lapangan. Lihat pohon-pohon besarnya itu pasti ada tagnya. Ada tagnya bahwa ini adalah pohon ini dari tahun segini dari negara mana. Betul. Pohon rambutan sebelah kolam itu udah 300 tahun berapa gitu ya. Artinya memang tadi sebelum kita ngonten, kita juga sebelum liputan kita sudah bicara ya, maksudnya saya pernah dapat Dressleri Trah Greg Hambali dan itu pernah saya konfirmasi ke Pak Greg, kata Pak Greg tidak pernah menyilangkan ternyata untuk Dressleri. Kata si Kang Rizky, dia juga punya Dressleri. Aku coba gue kepo karena mereka sama-sama dari LIPI nih. Orang tuanya Kang dari LIPI, Pak Greg juga dari LIPI. Pas aku lihat, oh iya, betul. Pak Greg bilang bukan silangan Pak Greg tapi memang itu dari LIPI. Artinya
berarti tanaman-tanaman yang zaman dulu itu Kang untuk penelitian atau mungkin Belanda masukin ya buat Iya, peneliti ya? buat peneliti bisa saling tuker spesimen, melengkapi di kamus si apa perbendaharaannya, kelengkapan koleksi kebun raya. Itu dia pasti datengin tanaman-tanaman dari luar. Tapi pertanyaan aku, kenapa bisa sampai ke tangan keluarga pekerja-pekerjanya LIPI, karyawan-karyawannya LIPI? Ya dulu mungkin jadi masih bisa ada pekerjaan yang perlu dibawa ke rumah tentang tanaman, misalkan herbarium atau pengawetan tanaman, terus ngambil spesimen dari hutan, ada yang perlu dibawa ke rumah supaya bisa diamati sambil dari rumah. Jadi ada beberapa spesimen yang dulu masih bisa dibawa ke rumah, cuman kalau untuk sekarang mungkin lebih ketat, spesimen nggak boleh keluar dari kebun raya gitu. Oke. Mungkin karena itu juga ya kan ada beberapa tanaman yang dia waktu dia keluar menjadi betina dan waktu dia keluar menjadi ini singkat cerita yang mungkin mudah dimengerti sama penonton adalah si betina keluarnya di jam tertentu, si serbuk juga keluarnya di jam tertentu. Betul. Seperti itu yang mungkin zaman dulu kan nggak ada listrik mungkin ya, mungkin saya nggak hidup zaman dulu. Nah mungkin di rumah ada petromak. Mungkin. Betul, jadi misalkan waktu mekar bunganya tengah malam kan nggak mungkin kita balik ke kantor. Betul, zaman dulu kan susah nggak ada angkot ya. Iya, jauh, jalan kaki mapah jauh tebih. Jadi di sini kita mencoba meluruskan bukannya nyolong atau mungkin teman-teman berarti dari kantornya dibawa, enggak, tapi memang itu adalah pekerjaan yang di zaman dulunya tidak disupport seperti sekarang ini. Iya betul, internet. tidak semudah sekarang. Iya tidak dulu susah ya, apa-apa dulu susah. Iya, Pasir Kuda cuman bemo gitu atau nggak delman gitu kan. Betul. Nah jadi memang kita bersyukur kita yang berada di Bogor ini mempunyai apa namanya. Iya, banyak spesimen bagus lah dari ini. Cuman kan ada diributin juga sama orang. Iya kan bukan spesies Indonesia ya. Siapa juga yang ngaku spesies Indonesia? Kita nggak pernah ngaku ya kan? Iya, enggak. Kita tidak pernah mengaku. Tapi hebatnya karena memang LIPI itu pusatnya di Bogor. Iya. Dan yang kerja di LIPI kan orang-orang cerdas ya. Seperti bapaknya Akang, almarhum, Pak Greg. Itu adalah jebolan-jebolan LIPI. Iya. Ya mereka sudah menghybrid berarti dari tahun Bapak saya 80-an mungkin keluarin aglonema Suroso Ciput itu sekitar 80-an. Oh, itu Suroso Ciput aglonema itu hybrid dari almarhum bapaknya dari almarhum Kang Rizky. bapak. Ada yang Armiluk ya, Armiluk, yang betul. hijau-hijau tapi Silangan aglonema comutatum sama rotundum. Apa Sri Rejeki yang belang itu? Sama rotundum. Oke. Kalau boleh tahu antara Pak Greg sama almarhum bapaknya Akang itu secara senior tuan mana nih umur? Waduh, kalau umur saya nggak ngerti ya. Mungkin Cuman 11, itu udah kalau cerita dari bapak dia temen motoran bareng. Oh, berarti mungkin Cuman Pak Greg keluar dari LIPI duluan. Bapak masih stay di kebun raya. Nah, sebelum kalau yang akan tahu ceritanya sebelum Bapak itu ada lagi nggak di atasnya dia? Badge-nya lah, badge karyawan. Oh, kalau untuk yang nyilangin aglonema jenis aroid aglonema memang Pak Greg sama Bapak sama Pak De Sukasdi ya. Oh, berarti tadi tahun 80-an lebih kurang ya. Kurang lebih 80-an. Kalau misalnya sekarang timbul tiba-tiba Anthurium ini kan kalau kuping gajah ini saya sebagai orang baru ya. Kan nggak lama juga ya. Terus kan tiba-tiba banyak orang Indonesia dapat dari mana Dressleri-nya, makanya dibilang Dressleri Indotype. Terus Kristalinum aja yang kasarnya orai tanah di Bogor itu kan zaman buyut saya juga udah ada. Kan kita nggak tahu tahun berapa dia masuk dari luar sana. Betul. Jadi ya kan zaman dulu misalkan para penggiat-penggiat LIPI ini nggak cuma di kerjaan kantor, dia punya channel dengan orang-orang luar sesama botanis. Itu kan bisa juga saling tukar koleksi gitu kan. Nah jadi dari orang-orang inilah kita banyak dapat nih dari orang-orang LIPI yang mungkin tukar koleksi juga, bukan cuma di luar dari pekerjaan LIPI juga. Saya nggak tahu pastinya, tapi koleksi-koleksi itu ya jadi banyak beredar juga di sekitar Bogor gitu, jadi banyak. Termasuk mungkin kalau disebut Dressleri Indo, mungkin karena untuk membedakan dari Dressleri SP. Gitu. Jadi membedakannya dengan Dressleri SP. Iya. Apa sih maksudnya Dressleri SP itu? SP itu masih spesies, jadi memang dari hutan dia belum ada terhibrid dengan spesies yang lain. Yakin tidak terhibrid di hutan? Kalau dia pembungaan alam ya masuknya masih spesies. Oh gitu? Iya.
betul. Oh, walaupun misalnya ya namanya di hutan kan kita nggak tahu kan di samping dia Kalaupun mungkin nanti ada kristalino. kalau ada perbedaan, jadi jatuhnya ke varian mungkin ya, varian. Makanya kita ada kena Dressleri NSC, Dressleri Tezula, ada Dressleri mungkin Jaevanini itu yang beda-beda tuh kan bentuknya. Nah, kita Akang barusan ngomong NSE, Tezula sama Jaevanini. Ini US ya? NSC tuh saya kurang tahu juga ya, US kayaknya deh. Memang dari Amerika Selatan kan? Ya, sebenarnya betul. kan? Memang Kalau dari Pedok sana. Block, Florida ya. Iya. Si apa lagi tadi namanya Tezula, US juga kan? US juga. Mungkin kan memang di sana yang musimnya cocok Florida kali. Saya juga nggak tahu juga. Tapi belum pernah musimnya kesana kita, ya. musim yang cocok untuk nanam Florida cocok. Dari Florida pun banyak keluar koleksi tanaman hias. Aglonema juga pertama masuk dari Florida banyak. Anthurium juga banyak. Oke. Gitu. Begitu teman-teman. Caladium Florida Sweet apa semua itu memang keluaran caladium mungkin apa selera warnanya dia putih, hijau, kuning gitu lebih ke yang natural. Oke. Yuk kita balik lagi ke depan. Tadi kan kita awalnya tuh membahas si albino ini. Ternyata si albino ini memiliki sifat resesi ya. Sifat yang tidak dipunyai sama orang tuanya. Tersembunyi, dia ada tapi tersembunyi, tidak nampak di fisik. Kita bisa tahu itu nggak sih sebelum kita menyilangkan? Nggak bisa, harus dikonfirmasi lewat penyilangan gitu. Berarti bisa dibilang ini keberuntungan nggak? Enggak juga. Karena rajin menghybrid. Enggak juga. Itu harus dari pengamatan. Kita harus diamati kan kita jadi nyilang nggak cuman asal silang aja, hasil silangannya kita amati. Loh ternyata kok dari 100 biji yang albino 50. Berarti kan 50-50. Nah, gitu. Jadi berarti dia memang ada bakat ke sananya. Ke sananya albino nanti dari warna pigmen putih ini gimana caranya supaya nyampur sama yang hijau. Jadi dia gabung sama yang hijau jadi muncullah yang variegata. Nah, berarti variegata. kalau Akang ngomong seperti itu, Kang, ini kan sudah terjadi albino. Dan albino ini orang takut. Ya, karena dia nggak akan hidup. Iya. Karena dia sudah mati semua kan tinggal putih doang. Berarti Kang ini Akang besarin dulu. Ini nggak not for sale. Belum. Ini tidak dijual karena masih kalau jauh. Akang bilang tadi nanti mau ada campuran hijaunya, diindukin dulu untuk disilangkan. Iya, betul. Makan waktunya bertahun-tahun sepertinya ya. Banget. Jadi cuman kan kita bisa sambil lalu. Kita nggak cuman fokus di situ kan. Kalau misalkan kita target 1 minggu harus ada 1 bunga yang disilangin. Ya udah kita nanti tinggal ke depannya tinggal lihat hasil silangannya. Baru nanti oh ya indukan ini nggak harus dari anakannya nih teh. Dari indukannya kita silangin lagi sama indukan yang mana supaya nyampur. Oh, oke. Gitu. Berarti di sini Akang sudah menganalisa bahwa ibunya ya yang punya bakat. Punya bakat. Putih-putih. Putih-putih gitu. Gimana caranya nyampur? Lihat induknya boleh? Indukannya yang ini. Kalau untuk yang itu indukannya yang ini. Ini dulu saya dapat dari seedling Blue Puppy nomor 15. Apa itu Puppy nomor 15? Saya nomorin dari Puppy seedling 1 2 3 4 5. Kalau orang lihat indukannya ini ibunya, orang nggak akan percaya loh bisa keluar variegata 50%. Betul, nggak akan percaya. Ya. Dan saya sendiri jadi terharu, sedih, pengen juga. Maksudnya gini loh, Kang. Orang sekarang ini kan kondisinya sekarang ya, bulan Mei tahun 2023. Tanaman khususnya saya nggak tahu yang lainnya, khususnya kuping gajah ini sebenarnya kalau untuk peminat lokal ini kayaknya agak turun. Saya nggak tahu kenapa mereka turun segala macam. Padahal ini adalah momen yang tepat sekali untuk membeli tanaman-tanaman. Kalau saya sih banyak tergiur nih teh. Sama. Jadi kalau saya punya modal nih waktunya nyerok indukan sebetulnya. Karena kalau kita lihat orang lihat kayak gini nih, orang lihatnya biasa aja sih. Itu cuman Anthurium, Blue Puppy, another form lah, form lain ya udah gitu. Hijau aja gelap hijau gitu aja ya. Gelap, betul. Tapi kita juga nggak pernah tahu di dalamnya ini dia membawa gen apa. Nah, apakah dia sebenarnya mungkin kan di sininya nggak keluar, kita nggak bisa ngelihat dia bawa gen. Berarti gen dari induknya, mungkin neneknya, mungkin dari ibunya, moyangnya, buyutnya gitu ya. Betul. Oke. Jadi jangan anggap remeh dengan hijauan biasa. Karena kata orang susah lah kalau misalnya yang hijauan terus pengen jadi variegata susah. Karena memang kalau tanpa eksperimen, tanpa kita mencoba. Jadi minimal itu teh
Jadiin biji satu kali kalau ada punya albino keluar gitu kan, atau dengan jenis yang lain, atau minimal selfing atau dua tongkolan yang beda kawinkan sama, minimal ada keluar albino, berarti dia ada chance kemungkinan untuk bawa gen putih atau gen albino. Baru gimana caranya supaya dia lebih banyak keluar lagi? Mungkin balik lagi ke yang tadi, proses satu darah tadi, sedarah. Kita kawinin terus ya, supaya kecacatannya itu semakin keluar. Oke. Nah, Gitu. jadi Akang mencetaknya cacat-cacat ya. Karena yang cacat itu memang untuk tanaman dicari orang ya. Iya, lagi dicari orang gitu. Jadi terus nyari kanvas teh. Kanvas kalau dari Maksudnya putih kan menggambar. Kalau menggambar dari kertas putih kan lebih gampang kan. Mau masukin warna merah, mau masukin warna hitam akan jadi lebih gampang. Itu maksudnya apa sih? Nggak paham. Jadi baru Kuping gajah diputihin gitu. diputihin. Jadi nanti kalau udah ini putih, dapat. kan? Berarti kayak si albino tadi. Ya, kira-kira gitu. Ada yang sudah nyampur sama dia bisa bertahan, keluar ada hijau stripe-nya, mint-nya. Nah, itu nanti lebih gampang untuk kita ngecat di situ. iya, betul. Warnanya akan Warnanya lebih keluar. apalagi mau kita masukin di sini. Oke, Gitu. keren. Tapi semua proses ya. Iya, iya. Prosesnya. Sabar. dan error gitu nggak sih? Iya, harus trial dan error tapi terarah, terkonsep. Ya, betul. Maksudnya gitu. apa itu terarah dan terkonsep? Coba-coba teh, coba-coba dicatat. Ya harus terikut indukan ini, disilang satu tongkolan anaknya. Nah, Biji berapa biji? oke. Oke. Gitu. Aku mau tanya sama Akang. Akang sebagai breeder, aku sebagai muridnya ya. Saya sudah mendaftar loh. Akang, aku jadi murid Akang ya. Ternyata suami istri Teteh tadi Lagi ngambil S3 kimia. saya Steller lebih ke tanah ya. Jadi nanti kita akan lanjut ke konten-konten lainnya untuk membahas betul. masalah metan di dataran tinggi dan dataran rendah. Teman-teman berdoa aja supaya kami berjodoh terus, aku bisa jadi muridnya dan aku bisa memberikan Kita ilmu-ilmu. saling berbagi, Iya, ya? saling berbagi Bukan buat teman-teman. berguru. Aku sih berguru. Nah, Kang, kalau misalnya Akang tadi bilang kita mendapatkan tanaman supaya dia kawin sedarah, artinya saya sebagai orang yang baru belajar menyilang, ya saya misalnya beli tanaman, diakuilah tanaman ini, misalnya ini adalah Dressleri, misalnya ini Dressleri. Nah, tapi kan sekarang juga banyak Kang yang panjang dikit papi, panjang dikit papi. Iya. Terus kalau misalnya aku beli di manalah gitu ya, di mana aja. Ini silangan apa? Banyak sekarang ID lari. Ya, mereka cuma hanya melihat karakter. Sementara karakter itu tidak bisa menjadi jaminan untuk ID menurut saya. Ya. Kayak si apa namanya? Banyak loh sekarang yang panjang-panjang tapi ternyata itu bukan papi. Benar kan, bisa dari warok, bisa dari mana. Nah, misalkan kayak ini tadi Teteh mungkin ini Dressleri. Padahal ini di mother plant-nya adalah blue papi. Nah, kan jadi betul-betul memang kalau nggak dia bisa lari dari induknya banget. Nah, gitu. Artinya pertanyaan saya adalah ternyata ini bukan Dressleri. Saya salah. Ini adalah induknya adalah blue pap. Iya. Disilang sama apa? Itu aslinya sebetulnya selfing, cuman waktu itu kan belum serapi sekarang kan cara nyilanginnya. Jadi masih ada kemungkinan tercemar sama induk-induk di sebelahnya. Fine. Gitu. Artinya kalau misalnya aku yang mau belajar nyilang ini untuk membuat dia menjadi ada perkawinan sedarah, aku harus tahu dong terahnya dia. Betul. Ini apa? Betul. Kalau aku beli ini Dressleri, aku nggak tahu nih. Akang juga, dia ngomong Dressleri aja dah gua, gitu kan. Secara kan ini sudah hybrid Akang. Betul. Sudah menjadi apa ya jatuhnya indukannya calon indukan Calon Akang indukan, kan, ya. memang sudah di hybrid Di sendiri. hybrid. Akang tahu jelas ini adalah blue papil di selfing Di dengan selfing. dia lagi. Jadi memang beberapa dari blue papil, ada dari kawan-kawan yang sudah nyilang selfing juga. Itu dia sangat bervariasi. Cuman itu yang perlu kita konfirmasi. Saya misalkan coba lagi selfing atau coba selfing 2 tongkol, apakah nanti hasilnya lari, baru bisa dikonfirmasi. Oh ya betul, berarti memang selfing hasilnya bervariasi untuk jenis ini, gitu kan. Bisa juga kalau 2 tongkol ternyata lebih seragam, bisa juga itu dikerjain. Dan beberapa misalkan yang 2 tongkolan udah ketemu, udah ada baru kecil-kecil. Untuk mengetahui ilmu dari tanaman ini, Kang, kenapa aku kalau misalnya aku yang jualan ya, misalnya aku lifestyle gitu, aku jualan. Ini aku punya blue papil selfing. Orang-orang pasti sih, Ina bohong banget sih, itu bukan blue papil kali. Tapi kalau misalnya kita sudah ngomong sama yang memang penyilangnya, kita akan tahu ilmunya juga kebetulan memang ada, memang basic ilmu. Jadi ternyata aku juga pernah ngobrol sama Pak Greg ya waktu itu ya. Dia bisa disilangin berapa kali, nanti
muncullah dia mungkin yang terbagusnya Ya, di betul. silangan Di keberapa. silangan keberapa, entah Iya. itu di F2, F3, F4, anggaplah satu F itu generasi filial ya, keturunan, satu keturunan 2 tahun. Kalau di F4 berarti sekitar 8 tahun. Lama ya, Iya. luar biasa. Biasa tunda poho aja teh. Pokoknya kalau yang long term program jangka panjang kita konsepnya mau bikin anturium seperti ini, jangka panjang setting aja. Nanti tetap ada program jangka pendeknya misalkan yang buat produksi buat jualan kalau kita mah. Api kompor tetap. Itu buat mendukung harus perdapuran. dong, harus. Nah, balik lagi ke pertanyaan saya tadi. Kalau misalnya saya sebagai orang yang baru belajar, artinya saya harus tahu dong. Betul. Ini apa kali apa supaya Betul. saya bisa membuat dia terjadi perkawinan satu darah. Iya. Sehingga dia ada kecacatan di sana. Betul. Akan banyak timbul mutasi-mutasi. Mm. Betul begitu? Betul, kalau kita ngejarnya untuk mengejar mutasi, Iya, kita perlu tahu iya. silsilahnya ini indukan Mengejar apa. nyilang. Ngejar nyilang indukannya apa dengan apa. Siapa tahu kita yang nyilang kan pengen nyilang balik lagi sama induknya Betul, gitu betul. kan, Tapi sama induknya. kalau buat yang hanya suka dengan karakternya, ya nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah gitu, mau nggak itu masalah. noit, mau itu apa tidak masalah. Tapi kalau Saya juga banyak, maaf saya potong. iya, yang banyak dari potongnya saya kue kok memang. saya jadi nggak enak. Banyak dari noid saya nyilangin, ya hasilnya juga kalau menurut saya puas-puas aja Nanti gitu. kita lihat ya Nanti kita noid-noidnya lihat. Kang. Jadi memang jangan berkecil hati juga. Betul, sebenarnya, yang Kang, ya. punya hybrid noid, misalkan ada dia punya beberapa karakter kuat tangkai pendek, ya kita pakai aja kalau kita mau bikin anturium itu tangkainya lebih pendek gitu kan. Itu sebagai apa kalau untuk sebagai bapak atau sebagai ibu? Untuk Harus mendapatkan- diketemu mana yang lebih dominan. Caranya dengan eksperimen lagi. Iya, harus dicoba satu-satu. Jadi memang gitu. tidak bisa Gitu. langsung gue mau jadi bapak atau ibu kan cuma dua kemungkinannya teh. Mau jadi bapak atau jadi ibu. Itu bisa momennya di keluarga. momen keluar berarti bunga, nanya kapan, ya. nanti yang ini kita jadiin ibu, nanti 2 minggu atau sebulan berikutnya yang ini kita jadiin ibu gitu. Oke. Jadi nggak sambil tunda poho lah gitu. Tunda poho. Tunda poho. Paham nggak artinya tunda poho? Simpen lupa. Penting datanya tercatat. Simpen lupa. Ya penting datanya tercatat. Ya kan. kayak Ini berarti tadi blue Oh, ini pub udah. selfing ya? blue pub selfing aslinya. Selfie. Cuman ini berarti terah tua ya? ini berarti sekitar seedling saya pelihara dari 2021 berarti awal Januari. Nggak tua-tua banget. Nggak tua-tua banget. Nggak tua-tua Tapi banget. tahu nggak ini dapatnya dari mana? Ya kalau ini ya dari indukan blue papinya. Indukan blue papinya saya ada. Oh, Gitu. ini sudah memang Anak generasi- karya dirimu, Kang. Oh iya, masih satu keluarga, masih bareng sama Om waktu itu. Oh, oke, Sama oke, Om oke. gitu, bareng. Kita ngawinin sama indukan blue papinya, tapi semua Om sekarang udah pindah bidang. Heeh. Indukannya ke saya semua. Oke. Berarti Jadi Akang kan ini- tinggal ngelanjutin. Akang ini model breeder yang memang nge-tracking ini apa nggak? Termasuk karena yang saya mau kerjain aja. Yang saya mau kerjain di progres silangan saya gitu. Kalau saya mau indukan, ya saya perlu tahu minimal dari mana, terahnya siapa gitu kan. Kayak tadi Akang bilang kan, Akang banyak juga noid Akang. Iya. Ada noid yang cakep banget nih, iya kan. Terus Akang mencoba mencari track. Ini apa sih sebenarnya? Dia ini apa? Nah, oke. Terus kan kalau misalnya katanya kalau mutasi itu susah untuk disilangkan atau untuk dijadikan sama lagi. Misalnya ini kita ngomong mutasi, ada yang mutasi nggak sih? Ada Ya, mutasi warna misalnya atau lah, mutasi bentuk. bentuk. Bentuk ada yang mungkin yang half moon atau yang lidah ular saya buang ke cabang 2. Cabang 2 itu dia ada istilah Tapi bisa dia tanamannya. disilangkan. Hampir enggak, tapi bisa paling lewat vegetatif teh, lewat perbanyakan cutting. Vegetatif itu adalah Potong, iya, vegetatif. Kalau potong. perbanyakan dari serbuk itu apa namanya? Dari serbuk generatif. Tuh, teman-teman belajar ya. Vegetatif, Vegetatif. potong, satu lagi Generatif. generatif Lewat dari pembungaan. pembungaan. Iya. Ngomong-ngomong ini apa ya? Kok kayak dark lama? Ini masih satu trah barengan satu batch sama ini. Kok Beda jauh kan, makanya saya bilang variabelnya gitu. ini lebih panjang. Veinnya lebih nampak. Ya, ininya secara uratnya keluar Betul. sama-sama keluar sih. Kang, cuman ini apa karena dia masih kecil, Iya, dia lebih masih shapingnya lebih tajam gitu loh. Kalau ini kan agak membesar di sini. Ya, ini agak membesar di sini. Kalau ini kan enggak. betul. Kayak dia lebih lancip Lebih aja lancip. gitu. Variannya keluar beda berarti ya. Varian ya, jadi bisa yaitu tadi selfing karena dia kawin dengan satu tongkol sedarah itu,
kemungkinannya lebih bervariasi, lebih besar. Karena dia selfie. Iya, bisa kebalik ke induknya. Jadi bisa jadi ini, oh indukan blue puppy-nya bisa jadi ini, atau nanti saya konfirmasi lagi blue puppy-nya selfing lagi. Kalau hasilnya seperti ini ya berarti memang bervariasi gitu kan hasil. Kok mirip Dark Mama ya? Dark Mama kan hijau banget ya. Iya, nih, tapi misalkan secara ini, bentukan iya kan? Ini ada panjang-panjangnya. 1, 2, 3, 4 ini semua satu terah nih. Satu batch seedlingan. Satu beda-beda. Iya. Ini. Betul. Ini. Gitu, bervariasi banget. Ini. Satu batch. Ya. Mereka dari semayan yang sama. Betul. Sama ini tadi. Tapi berbeda-beda karena dia selfing tadi ya. Iya, jadi betul. variannya lebih banyak. Variannya lebih banyak. Kalau tadi dengan satu pohon tongkolnya ada 2, itu yang setengah-setengah mungkin ya. Cuman beberapa kalau untuk jenis-jenis yang sudah dominan ininya, alurnya, dia bisa jadi lebih seragam karena udah nggak ada lagi sifat yang bisa keluar karena saking dominannya gitu. Misalkan kayak punyanya Haji Uli udah saking dominannya, mau di selfie juga ya keluarnya ya HU lagi. Tapi gini, kalau Akang mancing-mancing nih ngomongin HU ya, ngomongin King of Spades. Ini menjadi suatu keajaiban buat saya. Karena ternyata kan sekarang siapa sih yang nggak punya HU? Banyak lah orang yang sudah punya HU indukan gitu ya. Banyak kalau orang sudah menyilangkan HU dengan HU. Tapi kenapa pada lari ke magni? Ya, kalau menurut saya sih memang ada darah magninya. Tapi kenapa kalau Pak Haji Uli yang menyilangkan atau kayak ada Auya ya, dia juga menyilangkan HU sama HU? Jadi dia kan jelas Pak Haji kan masih punya indukan yang di generasi pertama. Generasi pertama dia yang akan seragam di generasinya itu gitu kan. Nah, kita misalkan yang sudah di seller punya generasi yang lama gitu kan, bisa kembali ke sana lebih bisa jadi lebih bagus atau bisa jadi sama atau bisa jadi nggak lari dari HU-nya bisa jadi gitu karena ini mempengaruhi di gen berarti generasinya. Iya, betul di generasinya karena kan memang si tongkol bunga ini kan dia ini kan kita bilangnya tongkol bunga ya padahal di dalam itu dia bunga jantan, kumpulan bunga jantan dan kumpulan bunga betina. Gitu. Jadi kumpulan bener-bener kumpulan kecuali kalau misalkan menyilangnya misalkan cukup diambil dari satu bunga jantan di satu titik. Nanti dia seberapa banyak bisa membuahi si betina. Itu akan lebih seragam hasilnya. Oke. Gitu. Jadi ternyata pengaruh dengan generasi. Iya, termasuk dari generasi. Pasti beda generasi yang udah berapa generasi. Tapi misalnya saya menyilangkan HU dengan HU. HU yang saya punya kan saya pemain baru. HU saya punya ini generasi nggak tahu keberapa. Ternyata lari. Ini kemana HU-nya ya? Terus ya udah karena ini banyak kan semayannya banyak. Kalau saya indukin lagi, saya silangkan lagi dia bisa jadi balik jadi balik ke indukan. Malah bisa jadi sama mungkin ya memang proses ya bisa jadi mendekati ke Haji Uli atau sama Haji Uli atau bisa jadi lebih bagus gitu. Jadi kalau punya HU lari-lari jangan di kemana-manain sayang, diolah aja sekalian, dibungain kah, di anakannya disilangi lagi semua. Karena saya pernah beli Kang HU, katanya HU ya. Tapi kan HU itu karakternya jelas, dia punya karakter daun tebel. Ya kan selain si Vin dia kan kuat ya, Vin dia kuat. Tapi kalau daunnya nggak tebel, menurut saya itu bukan HU. Saya pernah beli itu lumayan harganya. Pas saya pegang, kok daunnya waktu itu malam saya belinya. Dapat sih memang Vin agak dapat gitu ya. Terus saya beli, tapi sekarang makin dia besar, daunnya masih lemas. Tapi secara Vin makin mendekati HU. Nah kayak gitu jangan dibuang ya. Jangan dibuang. Enggak mungkin dibuang juga. Jangan dijual maksudnya. Saya kalau dikasih ke saya juga nggak apa-apa. Karena ternyata kalau kita balikin lagi sama kita kasih lagi dia, entah dia jadi ibu atau dia jadi bapak, dia akan bisa balik lagi ke awalnya. Atau malah bisa jadi lebih bagus di tangannya Teina gitu kan. Tangan saya emang mengandung siapa tahu kan rezekinya lebih bagus, terus memang waktunya lebih tepat, ternyata dia gen yang bagusnya ngumpet kayak tadi gen yang putih itu kan gitu. Berarti Kang ini sama aja kayak masak ya? Iya dong. Kayak misalnya gini. Mirip lah. Agak-agak mirip kan karena gini. Akang kan ini kayak kasih info ke kita semua, ke aku dan ke penonton. Rahasianya ternyata untuk ini balik sini balik ke sana balik ke sini balik ke sana gitu ya, sama kayak masakan. Aku ini kan jago ya, aku dulu chef loh ya, di rumah saya sendiri. Terus aku punya menu resep yang rahasia keluarga.
oke lah gue deket banget sama si Kang Rizky ya, dan dia ternyata suka masak makanan Iya, Sumatera. betul. Ya udahlah gue kasih resep ke dia. Heeh. Masaklah di rumah, ya kan. Terus pas datang ke rumah aku kok beda ya makanan. Dicip-icip. Karena ternyata faktor tangan Iya, nggak sih? faktor tangan juga iya. Iya kan? Kebiasaan. Jadi jangan khawatir misalkan orang lain di sana kita mau bikin silangan, oh di Oh, sana takut itu gue kesalip gitu. udah ada yang nyilangin itu mah gitu. Terus atau enggak mau dibuka takut kesalip sama yang lain. Kalau saya sih nggak terlalu khawatir karena ya tetap aja ini dari tangan saya gitu kan. Hasilnya siapa tahu juga berbeda karena kan indukannya juga berbeda gitu kan. Prosesnya juga yang kita lalui berbeda gitu. Mungkin mirip-mirip tapi kebanggaannya kan dari tangan kita sendiri Betul, teh. betul. Beda lah ininya ya. Oke, jadi Makanya misalkan tetap ada NSE, tetap ada punya Red Crystallinum, Teh Zula tetap ada punya apa Nggak si takut Doplok ya? punya. Iya Nggak nggak takut takut, jangan ya. Toko HP aja satu lantai semua jual HP semua berdua teh. tuh handphone semua isinya. Gitu. Iya kan, tinggal mau kemana aja tuh Mau datengnya kemana gitu aja ya. gitu. Jadi orang lain udah ada nyilangin ini sama ini, nggak apa-apa kita kerjain hasilnya. Akan Siapa tahu kan berbeda. rezekinya juga. Padahal kalau misalnya kita ngomong handphone itu adalah sesuatu yang dari pabrik. Iya. Nggak mungkin beli misalnya apa namanya itu yang mahal itu? Apa sih? Handphone yang mahal itu? iPhone, iPhone. Nah, iPhone. iPhone itu ya dia dari pabrik. Iya, Kasarnya betul. dengan seri segitu ya Betul. sama semua kecuali warna. Ya kan? Tapi kan kalau ini nggak bisa, Kang. Kayak tadi ini satu batch. Semuanya blue papil. Betul. Tapi kan ini beda, itu beda, ini beda, Ya, itu beda. beda. Nah, itulah bedanya bikinan pabrik sama bikinan Bikinan ciptaan sendiri. Allah. Iya, Benar nggak? betul. Ya Jangankan beda orang teh, saya aja mungkin kalau beda waktu gitu kan saya ulangi lagi bisa jadi berbeda juga hasilnya. waktu itu bisa. Iya, maksudnya tahun ini saya nyilangin ini, terus nanti tahun depan saya replikasi Padahal dengan indukan yang dengan sama. indukan yang sama ya bisa jadi Dengan beda betina hasilnya. yang sama, Betul. bapaan yang sama. Iya, jadi misalnya mau nyilangin lagi, indukan saya itu aja nggak ada masalah kalau menurut saya gitu. Yang Oke, karena dia akan mengeluarkan varian-varian yang berbeda lagi. Kang, kalau kita sambil jalan ya, Kang. ayo. Ini aku sambil nanya, ini masih blue pap ya? Ya, itu Masih dia satu batch. yang Trah Variegata. Ini cakep ya. Kelihatan nggak variegatanya? Saya Jadi on variegata. kalau punya variegata tipis-tipis aja jangan dianggap remeh. Karena Yang dia ini bawa kelihatan gen nggak? ya. Nah, tapi dia kelihatan dari samping. Mungkin dia lebih kelihatan dari yang ini. Ini ya. Ya, dia daun muda lebih keluar. Nah, jadi kalau Sini, punya sini. tipis-tipis Ini. variegata diolah aja di inbreed, di silangan generasi 1, generasi 1 balikin lagi ke ibu atau ke bapak gitu. Oke. Dia akan keluar lagi tuh Noki makin menor, bisa Oke, makin jadi menor. inbreed ya teman-temannya. Di inbreed berarti perkawinan sedarah. Itu dibalikin lagi, dikawinin sama ibunya, dia dikawinin sama ibunya atau dia dikawinin sama bapaknya. Walaupun yang bawa gen misalnya ibunya, Iya. tapi kalau dikawinin sama bapaknya nggak apa-apa. Itu nanti kita masukin catatan aja jadi data. Oh, nanti riset kita ya artinya betul. ya. Nanti itu yang akan jadi pertimbangan teh semakin kita terlatih. Oke. Gitu. Jadi nanti tanpa lihat buku catatan, oh kalau ini dikeluarin bakal keluar, kalau ini enggak gitu. Sebenarnya kalau misalnya buat orang-orang yang cuman bukan breeder ya, ini sesuatu yang menjenuhkan. Iya nggak sih? Nunggunya kan lama ya. Iya, betul. Udah gitu emang langsung gue kawinin hari ini, besok dia gede, langsung gue jual terus gue keong-reong. Enggak ya ternyata ya. Iya, enggak. Prosesnya harus kita kalau mau riset ya. Ini kita harus tahu gen kuatnya dari mana. Kalau dikawinin sama ibunya ternyata dia lebih menor, berarti gen terkuatnya ada di ibu. Iya. Tapi kalau misalnya dia dikawinin sama bapaknya dia malah hilang, berarti gen bapaknya tidak kuat atau tidak ada. Mungkin bisa ditukar posisinya. Ditukar posisi ibu dan bapak. Ketika dia jadi ibu, dia dominan kuatnya apa? Ketika jadi ibu, dia dominan kuatnya apa? Oh, oke. Gitu. Jadi Oke, ya oke. trial and Iya, error. itunya ya. Oke, Betul. oke. Makanya riset itu Mahal. ya Riset itu Ya, mahal. tapi bisa sambil lalu sambil yang produksi bisa kan. Tapi harus punya. Iya, jadi ya kata Bapak Kempers tadi adalah riset itu dimanapun sih Kang, di dunia TV pun kita sebelum kita melakukan satu produksi kita ada riset dan harga riset ini memang mahal. Iya, Benar nggak? lumayan. Kita harus jalan, kita harus apa? Kita harus ngeliat ini makan waktu yang lama baru kita produksi. Produksinya sebenarnya kalau misalnya kayak aku di broadcast itu produksinya sebenarnya bisa tak satu hari jadi. Ya, betul. Kalau udah dapet Betul. risetnya, Risetnya. supaya lebih gampang untuk memproduksi ini kan riset dulu. Betul. Jadi lo tahu apa yang do and done pada Iya. saat lo produksi. Uh-uh. Begitu juga ini kan. Betul, Jadi ini juga. harus dihargai.
risetnya orang-orang Karena apapun lah hasil ya. perjuangan sekian lama tahun lah gitu. Nggak Sekian lama tiba-tiba tahun. nyilangin dapat varigata semuanya gitu kan. Ya nggak. beberapa ada jackpot, ada Itu artinya dia memang hoki. ya rezekinya, Hoki. Bisa jadi tanpa kesengajaan, harusnya kalau udah dapat begitu dilanjut lagi tuh. Gimana caranya keluarnya lebih banyak gitu. Jadi berarti dia memang bawa indukan bibit gen varigata, dilanjut lagi aja. Gimana coba supaya lebih keluar lagi? Salah satu caranya dengan inbreed lagi tadi, balik lagi. Tadi ini Pak siapa sih Blue Papil tetap. Blue Papil. Ini panjang-panjang cakep ya. Itu cuttingan dari yang gede itu. Oh ini. Ya. Oh ini kok hitam banget ya? Itu sama, dia cuttingan bawah. Ini cuttingan bawah, ini cuttingan atasnya. Ini bukan induknya tapi bukan induk yang emaknya dia. Bukan, emaknya udah jadi kecil lagi. Ini bukan batch. Satu batch sama itu nggak? Enggak, ini indukan batch. bareng sama cuttingan dari indukan. Oke. Cuttingan ini dari uaknya indukan. Ya, uak, bener. Uaknya ya. Bener Uak, ya silsilahnya betul. benernya adalah uak indukan yang tadi. Iya, Hitam banget. gitu. Itu kalau dilihat lebih ini varigata. Nah, dia waktu daun muda lebih kelihatan. Oke, Kang, aku mau nanya. Ini apakah karakter atau ada sesuatu secara alami yang membuat si daun ini menjadi bertekuk-tekuk? Nakukan ini kan, nakukan Betul. ya, keriting melintir gitu ya. Kondisi juga mempengaruhi, terus karakter juga memang mempengaruhi. Jadi kalau lagi nggak terlalu panas atau sore hari atau malam hari dia nggak nekuk. Oh gitu. Jadi Tapi kalau karena lagi faktor panas ya. begini dia nekuk ke belakang gitu. Tapi memang ada juga yang membawa Memang karakter dia bawa karakter itu bertekuk, gitu. bertekuk lutut, Bertekuk daun. bertekuk daun. Ini apa? Blue Papil lagi. Mampus, maaf. Nalo. Oh, varigata yang gue senggol. Ya Allah, cakep banget ya Allah, Kang. Bawa pulang. Tarik napas saya. Oh, nafas dia. Nah, ini teh untuk cuttingan aja, kan varigata juga bisa dikejar lewat cuttingan. Jadi perlu juga ini papi nomor 2, ini cuttingan yang kedua gitu. Cuttingan yang Berapa kedua. kali sih Akang udah cutting dia? Itu baru step kedua, tapi udah dapet ada yang varigata. Cuttingan itu ada batasnya nggak? Berapa kali dia cutting? Enggak ada. Yakin? Ya, Ntar tiba-tiba dia metong lagi. enggak lah. Ya harus pas lagi waktunya, udah cukup kuat banyak akarnya, daunnya seimbang. Jangan terlalu tipis motong bonggolnya gitu kan. Jadi sebisa Aku pikir mungkin. kalau kan sering disiksa ya, artinya kayak manusia nih, Betul. ibu-ibu, perempuan gitu ya kan, sesar, Iya. kan ada batas waktu, ada batas Ada batasnya. berapa kali sesar. Kalau dia nggak? Enggak, jadi justru mendorong kemungkinan, cuma memang prosesnya lama ya. Ada mungkin beberapa orang yang sudah mencoba, prosesnya 8 tahun dia dari hijau bener full, jadi dapat keluar varigata mewah. Itu kenapa? Karena Karena proses cutting. Karena disiksa Iya, itu, tersiksa kan dia? Proses perbanyakan. Jadi semua pohon yang sudah melewati banyak perbanyakan akan ada muncul varigata-varigatanya atau mutasi-mutasinya. Oh, berarti Gitu. banyak masalah hidupnya mungkin. Mungkin. Kan Jadi kan dipotong-potong itu prinsipnya sih, misalkan kita cutting biasa kan begini ya. Itu kalau kita belah batangnya, dia kena titik tumbuhnya, dia merusak titik tumbuhnya, sama kayak di proses tisi, merusak titik tumbuh akan memperbesar kemungkinan mutasi. Jadi bagusnya motongnya gimana? Gini Kalau atau gini? kalau bonggolnya cukup besar mending dibelah, kalau ngejarnya mutasi. gitu. Tapi kalau mau ngejarnya langsung besar ya bagus sisain akar banyak, kasih daun pancing. Oke, Gitu. ilmunya wow luar biasa. Kang boleh tolong diangkat nggak? Aku mau lihat daunnya kok ada merah-merahnya. Boleh. Ini blue pap cuttingan kedua. Cuttingan kedua berarti saya ngating dari indukan, dapat ini baru saya cutting lagi yang ini dari sini ke sini. Kita lihat batangnya. Lihat daun. Sorry, yang ini bukan yang ini, bukan dari yang varigata. Ini dari yang indukan yang bukan varigata. Lagi sakit di bawah. Oke. Gitu. Kalau yang Tapi ini masih jenis blue pap kan? Masih, Ini masih. blue pap Bogor. Bupap Bogor, saya di Bogor. Bogor. Dari Bogor gitu. Lipi. Mungkin ya. Mungkin. Jadi ya dapat dari memang lingkungan saya, kan memang lingkungan situ om punya, iya punya bawa, ya udah saya bawa. Cuman memang saya baru pegang ini dari 2020 kalau yang ini. 2020 ya sekitar Ini 2020. dari Om? Dari Om. Omnya nggak mau kenalin sama aku. Kenalin dong. Dia udah pindah bidang teh. Oh, udah habis Udah di juga kamu peternakan. ambil ya. Oh, luar biasa. Udah diserahkan teh, katanya udah cukup, jadi diserahkan ke saya Kang, gitu. aku mau tanya, kenapa semua jenis tanaman itu selalu indah di daun muda? Ya, jadi
Ini kan kayak kita lihat ya, ini merah, terus merahnya Khusus untuk tembus anthurium ya. belakang. Khusus anthurium ya di daun mungkin ya lebih ininya. Ya pigmennya dia bertahan, pigmen warna merah itu kan antosianin kalau nggak salah. Itu pigmen warna merah. Mungkin dia berubah saat ditua dia hilang. Jadi lebih ngejar ke klorofil untuk masak dia produksi Oke, pembesaran oke. daun. Bisa nggak sih kalau misalnya aku kan suka banget nih sama warna ini. Ini kalau tadi aku gini ya, ini kan kita sekarang sedang berada di tempat yang sangat tertutup. Betul. Saungnya ini sangat tertutup ya. Pas aku giniin, dia glow in the dark loh. Iya. Coba lihat. Betul. Jadi dia ada vein tipis sebetulnya, ada vein tipis. Terus itu karena pengaruh velvet daunnya aja sih, velvet bludrunya itu. Kontras ke cahaya, urat-uratnya iya, ini. betul. Oke. Nah kalau misalnya aku suka banget sama si daun mudanya ini, walaupun ini juga nggak jelek, cakep juga. Cuman kan secara kan ini tadi apa namanya glow in the darknya menghilang, dia Iya. ke hijau muda gitu. Kalau mau kita jadiin kayak gini semua di daun tua bisa nggak sih? Secara keilmuan. Secara ilmunya harusnya bisa, Teh. Karena sudah terjadi di beberapa jenis anthurium yang warna merahnya bertahan sampai ke daun tuanya gitu. Cuman kan prosesnya lama. Lama ya, balik lagi Nah ke gitu. proses. Tapi kalau memang kita mau terkonsep begitu, termasuk yang saya jalanin, ya kita lakukan saja gitu, nggak Ya, usah. tadi apa pohon nunggu? Tunda poho, lakuin aja, Lakuin aja. gitu. Ini tadi yang saya senggol apa ya? Yang Nah. paling mewah nih gue senggol. Ini variegata hibridnya bareng satu batch sama indukan-indukan dari Blue Puppy tadi Oh, ini. masih si blue pak. Nah, ini banyak dari indukan ini saya gen variegatanya dia kuat. Biarpun dia hijau. Tetap Biarpun dia hijau? hijau, iya. Dia nggak ada kelihatan ada belang, nggak ada kelihatan apa. Ini silangan keberapa? Ini Bisa dapat variegata. berarti 3. Ketiga. Kan shelving dari Blue Puppy-nya dibesarin baru dia kawin sesama saudaranya. Jadilah itu keluar Sebenarnya satu. kalau misalnya udah dapat ilmu gini, secara teori ya, Ya, secara kalau teori. yang aku tangkap gampang ternyata. Gampang Teh Iya, emang, oh. gampang. Yang nggak gampang itu apa? Konsistensinya. Nah, itu dia ya. Konsistensi sama- Oh, ternyata cuman kalau dia di selfing nanti dijadikan dia indukan terus disekawinin lagi dia sama saudaranya Iya. dapet itu mutasi Iya, banyak. betul. Konsisten dan berapa lama Betul. nunggu itu Anda kuat untuk konsisten di dunia itu. Sama ya yang kan? penting terkonsep. Kalau memang ya kalau saya punya modal lebih banyak, pengen bikin yang mewah-mewah, ya kejar indukan variegata aja gitu kan, bisa juga Iya, kan. iya. Cuman karena misalkan saya terkendala modal, ya kita coba bikin deh gitu sendiri. Gitu. Oh, jadi kayak Alhamdulillah. aku gini, orang-orang kayak aku gini nggak usah putus asa ya. Nggak usah putus asa banget. Berarti kan gitu. kalau misalnya aku kan nggak punya juga Blue Puppy ya. Apapun bisa. Berarti aku selfing dulu terus Tadi balik lagi ke riset yang bule-bule albino tadi Teh. Minimal dia ada gen anakan yang albino yang Iya kan, riset putih-putih dulu kan. ya. Nah, itu dia tadi konsisten ya. Betul. Tutup ya. Iya, jadi Ini variegata semua di sini. ini variegata Ini ada variegata. beberapa. Ini juga mewah. Iya, ini variegata. Ini juga sebetulnya variegata, cuman dia di daun muda jelas, baru sini enggak. Ini daun variegata, ini enggak keluar variegata saya pisahin. Yang ini satu angkatan sama ini satu angkatan sama ini satu angkatan sama ini. Gitu. Kalau gini tapi dia masih gennya masih Ada gennya dong dia. gen buat variegata ya. Ya, jadi ini indukannya akhirnya saya kasih nama Pandora Open Pandora Box. Jadi Pandora Open Pandora Box. apa kalau Pandora itu kan kita istilahnya Pandora itu kita si kotak Pandora itu ya, gerbang Pandora kita buka itu ternyata ada banyak harapan di situ yang ini. Ini yang pertama buka kuncinya nih saya nih, begitu ini saya nggak berhenti di sini. Gitu. Oh, ternyata ini yang bareng sama dia cuman 4. Jadi Gitu. Yang jadi baru indukannya saya kejar lagi, saya proses inbreed lagi. nah, artinya kalau kan si induknya ada gen. Mm-mm. Membawa gen Betul, VAR. gen Iya kan? VAR. Nah, yang seangkatan dia mana? Yang seangkatan Kalian dia tandain dah tuh. satu mati, sisanya hijau ada di bawah sana tapi dia nggak semewah dia. Oh, tetap dia variegata. Yang nggak variegata ada nggak? Ini sebelahnya, ini barengannya dia. Tapi kan ini ada variegatanya. Nggak ada. Ini nggak Ini nggak ada. Ini nggak ada. Ini dijual. Enggak juga. Oh. Kan jadi Karena misalkan. ada gen ya, karena dia membawa gen. betul. Jadi jangan berhenti di satu sini dulu. Terusin lagi. Oh, jadi Akang walaupun ini tidak keluar variegata, tapi Betul. karena si orang tuanya sudah diketahui dari riset bahwa dia adalah membawa gen, sehingga
ya selain itu yang gue indukin, ini juga gue indukin. Iya, Lihat, iya, riset lagi betul. baliknya kan. Balik lagi terus kita kejar mau sampai berapa sambil aja sambil lewat. Kuat banget. Misalkan kayak gini, ada kan beberapa orang nggak tahan dia misalnya Varigata, ini nanti balik lagi hijau. Ya nggak apa-apa, nanti kita bisa perbanyak lewat cutting, kita coba kejar Varigatanya. Kalau ngejar Varigata bisa jadi indukan, ya pasti dia sudah bawa gitu. Gimana caranya supaya lebih kuat lagi? Gitu, proses lagi bisa kawin dengan yang udah bawa gen Varigata, bisa juga sedarah tadi. Oke. Gitu. Lanjut, dapet banget. Nah, gue dari tadi gue. Nih, mana sih? Nih. Mana? Ini Forgeti apa sih? Terah lama Ciapus dulu ya, kalau bilang Forgeti ori ya ini. Nah kan kayak gini saya simpen, padahal cuman dikit ya, tapi ya saya simpen. Dia bawa gen ya. Gitu. Terah lama Ciapus banyak kok, dari memang udah lama kan, apalagi dulu murah-murah saya ini Forgeti zaman-zaman dulu itu kan. Nyerok berarti dulu. Nyerok. Gitu. Teman-teman tahu artinya nyerok? Nyerok itu adalah kasarnya balik ke sekarang nih. Betul. Sekarang ini tanaman lagi murah. Nah, waktunya nyerok. Jadi sebelum mahal lagi nih. ya khususnya kan biasanya kalau di Indonesia ini kan pemain atau pembeli, konsumen, penikmat, pencinta tanaman-tanaman ini adalah orang-orang yang sudah seumuran saya. Betul. Walaupun ada anak-anak muda, tapi beda sama luar. Kalau luar lifestyle, anak-anak muda malah yang main tanaman dan cowok. Iya. Untuk anthurium ya, saya bingung loh. Tapi memang gagah sih dia. Walaupun ada cantiknya juga, ya kan. Indonesia kan enggak. Indonesia masih yang main itu ya umur-umuran seperti saya ini, mendekati pensiun, ya kan. Artinya kita harus mempersiapkan, ya nggak sih? Betul. Mempersiapkan kegiatan, nggak usah juga jadi penyilang, nggak ada yang nyuruh juga jadi penyilang. Minimal jaga kesehatan kan kalau ngurus tanaman. Betul. Mondar-mandir selalu nyiram, perhatian. Ya, misalkan anak sudah sibuk, kita ganti ke anak hijau sementara gitu kan. Ini juga kadang-kadang gini loh Kang, aku kan punya tanaman itu di atas itu open air ya. Kadang-kadang sambil melihat langit, sambil melihat dia gitu ya, kayak gue bisa ngobrol sama yang maha kuasa. Betul. Beda-beda orang-orang ya. Kalau aku mungkin agak sedikit gila, jadi saya ngobrol dengan Tuhan, memang menghadap langit, memandangi tanaman, gua mau apa, itu adalah urusan saya dengan Allah, gitu kan. Masing-masing orang beda. Dan benar, kita semakin kita nanti tua, anak-anak juga udah masih sibuk ya dengan jadwalnya masing-masing. Tapi kita tetap punya kegiatan, nggak cuma nonton TV atau main handphone, liatin YouTube orang, sementara orang udah maju di depan kita. Masa kita menunggu aja sambil nggak ikut andil gitu kan. Jadi kalau teteh ke mall, kalau lagi ada nggak pernah ke mall lagi. Ke pasar, Iya. lagi banyak diskon nih, teteh beli apa nahan? Lagi banyak diskon loh, murah-murah, tadinya harga 2 juta jadi 1 juta. Enggak juga sih. Karena gini, gitu, kan? Aku ngelihat juga sih, yang pasti akan mendatangi. Kita lihat sih mall. Wah lagi sale, cuci gudang, aku akan datang. Tapi tetap item-item tertentu yang akan aku beli. Tidak semuanya. Dengan apalagi dengan harga lebih murah kan. Betul. Dulu nih harganya yang begini-begini kan harganya luar biasa dulu. Maksudnya bukan yang waktu Akang beli di Ciamis masih murah. Betul. Kemarin berapa tahun yang lalu kan ini sempat tinggi banget. Tinggi banget sebelum Equagenera masuk ya. Iya. Kalau kita ngomongin masalah Equagenera, barang dari Ekuador segala macam, mereka bilang itu adalah orang Indonesia nih ya. Orang Indonesia bilang kalau misalnya lo udah ngomong itu barang dari Ekuador, lo bilang itu ori. Kalau menurut saya pribadi, emang lo tahu dari mana itu ori? Emang lo yang ngilangin? Emang lo yang dapet? Betul. Menurut aku gitu ya. Bisa jadi dia udah hybrid dengan apa emang lo kasih tahu. Iya kan? Jadi cuma orang Indonesia ini konsumen ini pada mulutnya branded. Ini bang, kalau udah luar tuh udah wow banget. Padahal kita nggak buktinya orang luar tergila-gila kok sama punya kita. Misalkan kita di sini perbanyakan lewat seedling. Oh itu mah seedling. Toh di sana pun mereka perbanyakan lewat seedling. Betul. Jadinya bisa dibilang pokoknya orang-orang kita juga nggak kalah bagus, hibrid-hibridnya banyak. Kang, kalau kita nggak bagus, tuh orang-orang luar ngapain datang ke Indonesia? Pertanyaan gue sih. Iya. Ini contoh masalah yang berbeda. Aku punya teman Muslim ya di Bandung, pakai jilbab. Tapi dia Unpad, dari Unpad, umurnya di atas aku jauh. Anak Unpad, dan dia mendalami tentang Cina-Cinaan ya, budaya-budaya Cina. You know what? Orang Cina datang ke Indonesia untuk mempelajari budaya aslinya dia.
Iya, Begitu juga betul. yang bisa terjadi dengan Anthurium ini, Anthurium. walaupun dia bukan spesies Indonesia, tapi karena memang dari tahun berapa puluh itu Iya. sudah Udah hadir di terjadi kita. hybrid Oh, oh. di kita, apalagi LIPI memang sudah punya Betul. basic ilmu Oh, ya. oh. Ya, makanya ajaib-ajaib. Ajaib. Cuman orang Indonesia sendiri kurang memahami Iya. kecantikannya. Nah, di depan mataku ini aku menemukan sesuatu fin-fin cantik seperti silver tiger, tapi ini bukan silver tiger. Baru ada, bukan Bukan silver tiger Bukan. kan? Ini tapi silver. silver. Itu dari apa ya? Saya dapat terahnya itu sebetulnya ya karena anthurium biasa aja silver, kan anthurium silver kristalinum biasa gitu. Ya udah saya silangin lagi, dapat hasil yang Ini udah silangan akang juga. itu udah Silver dari hibrid yang udah ada di pasaran Oke. gitu. Jadi ada indukannya, nanti kita lihat. Ini Magnificum crystallinum dengan daun panjang. Mungkin saya masih belum tahu, kompleks hibrid lah bisa dibilang. Ini Kang, sekarang kan banyak penjual-penjual nakal atau mungkin kurang berilmu. Kalau kita lihat secara fin, dia mirip seperti fin-finnya si silver tiger. Dan silver tiger itu kan kekuatannya selain di fin, dia punya sisi di sini yang bergerigi. Iya. Ini kan juga ada keriting, Keriting. ya. Tapi kita nggak bisa bilang ini silver tiger karena bukan. Bukan. Silver tiger itu tidak panjang seperti Iya. ini. Nah, banyak orang yang kalau udah kayak gini bilangnya silver tiger Oh, mutasi. gitu. Oh, oh. Nah, kepinteran dah. Mutasi ya. Jadi ini sudah hybrid akang. Itu udah hasil, jadi hasil seleksi ya. Saya cuman pilih 2 yang formnya mirip sama dan formnya seperti itu gitu. Ini cakep banget loh. Itu Dan aku sama si long leaf yang di depan itu sama Anthurium garuda. Saking resesifnya si Anthurium garuda, dia cuman keluar di warna pucuk daun sama di warna tongkol. Ini ada garudanya nggak? Nggak ada. Maksudnya dia Soalnya kalau kadang bisa- kalau masih juvenil masih begini aja sih, cuman Enggak, soalnya tadi lama-lama Akang jatuh bilang, juga. Garuda. Aku jadi mikir apa dapat keriting sama panjangnya dari situ. Bisa jadi cuman sekedar varian gitu kan. Tapi Kang ini cakep loh Kang. Gitu. Kurus, slim, ala-ala model gitu ya, tapi punya Kutilang, kurus tinggi cewek banget. langsing. Iya nggak sih, cewek banget. Cewek banget. Dan disayangkan, silver itu sebenarnya hybrid Indonesia nggak sih? Oh, SP-nya sih kan dari Crystallinum ya, dari Magnificum yang punya vein. Oh, Jelas. spesiesnya dia itu dari Crystallinum dan Cuman Magnificum. mungkin kan SP-nya dari dulu udah masuk ke kita, udah disilangin banyak, di Ciapus juga udah disilangin banyak. Banyak, ini pusatnya Makin yang bagus, Bogor ya. makin bagus, lama-lama makin bagus. Nah, anehnya, kalau misalnya aku termasuk orang yang suka sama Vin. Mungkin karena aku perempuan kali Iya, ya, bisa mungkin. jadi, bisa jadi. Walaupun aku bukan bilang aku nggak suka hitam, aku juga suka hitam. Cuman buat aku Vin ini lebih hidup. Untuk meramaikan hidup Betul, yang sepi ini ya. betul. Jadi ini lebih hidup. Lebih hidup. Tapi anehnya, Indonesia itu udah pasar lokal. Iya. Ini udah sepi. Oh. Secara kan saya suka jualannya. Ini sudah sepi, tapi kenapa orang luar nyarinya ini? Yang bervein. Iya. Oke, jadi kalau pandangan saya sih ya karena supply and demand ya, mungkin jumlahnya itu sangat banyak Di Indonesia. di Indonesia, saking banyaknya. Jadi dia harga murah mempengaruhi pandangan orang. Ada yang tidak mau ngumpulin barang murah, ada yang tidak, ada yang mau ngumpulin barang murah, Malah dikasih ada yang barang mahal, nyerok kebeli. gitu kan. Cuman kalau yang suka karakter ya pasti, maksudnya kalau yang memang suka, mungkin orang melihat, oke, ini tadinya dari hijau, sekarang sudah ada veinnya semakin keluar. Berarti sudah, kalau saya dari sudut pandang yang lain, sudah ada banyak pekerjaan di situ yang dilakukan, gitu. Sudah berapa lama itu, jadi sama kayak menghargai seni teh. Kadang kan kita nggak mudeng ini bagusnya lukisan apa sih gitu kan. Tapi kalau ini sih Gitu. secara saya yang Oon ini sudah bisa memahami kalau dia bagus. Gini loh Kang, dia punya long leaf, Iya, dia betul. punya panjang, Betul. orang-orang bilangnya Nero, terus dia punya buntut dong, stingray. Iya, buntut kasir. Hah? Buntut kasir. Kalau orang Sunda iya, ada buntut iya, kasir di sini. Dia punya buntut dan ini stabil di semua daun. Ya, Dan stabil juga si silvernya Silvernya ini, keluar fin-finnya glitter. stabil. Nggak cuma di sini doang, nggak cuma di daun tuanya jadi doang. apa ini kan di potnya long leaf alpha, si daun panjang alpha nomor 1. Yang tahu kode cuma dia. Saya udah jelasin juga nggak jelas-jelas. Jadi Tapi ini banyak, produksinya banyak.
Saya cuman baru ada berapa 3 pot lah Ya Allah. gitu. Jadi di sini susah jembat ya. Karena si akangnya juga dia sangat kuat menahan barang-barangnya. Tadi pas aku baru datang ya Kang, ada yang ngintip aku loh. Ada yang ngintip Yang aku. mana? Ini. Oh iya. Ini indukannya yang tadi teh. Ini tadi aku Yang pegang, tadi, barusan. ya. Ini kan maksudnya kalau kita nyari di daerah Ciapus Banyak. banyak nih yang model-model Nanti, begini. Kang. Siap. Kenapa Ma- kita ngomongin satu di dalam satu di luar? Boleh diangkat Gang nggak, Kang? senggol, nggak apa-apa. Ini dia baru sembuh. Sebetulnya indukan ini, cuman dia baru sembuh. Ini induknya berarti indukan yang sudah memang akan dapat bentukannya seperti ini Iya, atau? bentukannya udah memang kayak gini. Saya dapat 2000 tahun 2000-an lah. Di Ciapus. Dikasih sama salah satu penyilang aglonema dulu. Pak Sukasdi, Oh, masih saudara. teman main bapak. Oh. Biasa kan teh kadang teman lebih dekat kan daripada saudara sendiri kadang betul, gitu kan. betul. Itu udah nempel banget gitu. Jadi ini memang terlalu lama dan pasti ya banyak udah berkembang di Ciapus. Ya tapi karena ini nggak dapat ngasih orang, ya saya jaga gitu. Jadi nggak putus, nggak hilang. Justru menghasilkan produksi atau karya-karya Nah, gimana baru saya dari orang nerusin? kasih kita ya. Jadi kalau dikasih orang jangan dijual ya. nanti kan kalau Bisa udah ya. ada hasil silangannya, Mesti- kita bisa oh itu ada peninggalan dari si bapak Iya, ini, iya, dari iya. bapak ini. Ini apa ya? Mungkin kalau buat orang lain ini B aja. B aja. Betul. Orang liatnya elah kristal Betul. biasa. Alah kristal apa silver biasa. Silver biasa. Cuman aku dari tadi masuk dari di mobil, kan aku lama di mobil tadi ya. Itu ada yang ngintip-ngintip gue itu Ngintip kayaknya. dari- gitu kan. Kenapa dia ngajakin pulang? Di balik plastik UV. Dia ngajakin aku pulang nih gitu. Ini udah nggak laku loh di lokal. Betul. Nah, Aneh nggak sih? Aneh. sih aneh menurut aku. gitu. Cuman kalau saya alhamdulillah teh kalau mau saya banyakin kalau hasil hibrid bagus dari sini kan. Ember. Indukan gede-gede Iya. murah kan. Dikasih murah, ya. Jadi misalkan saya dapat dari sini itu kalau ngejar hibrid tangkainya pendek, keker, keras, nanti daun tebal juga bisa keluar, fan bisa keluar. Saya banyak ambil dari sini. Gitu. Dari hibrid-hibrid biasa belum tentu anakannya biasa. Betul. Gitu. Jadi aku kali, iya kan mau kata dia ngomong kita lu doang kali. Kang, aku kan tanaman aku biasa aja, ya. Ya harga-harga 500 ke bawah lah ya. Ya kan secara kan nggak punya. Iya, ya. betul. Aku harus bersedia atau harus gimana ya? Apa harus aku lemparkan semuanya? Aku jual-jualin? Diolah untuk aja. untuk beli yang mahal. Iya, diolah aja bisa indukan, tapi kan bukan suatu jaminan kita indukan bagus, anakan bagus gitu. Tapi Emang kalau kalau kita udah ada pekerjaan di situ, kita kerjakan yang terus-menerus, walaupun tidak bagus, hasilnya itu adalah hasil kerja kita gitu kan. Proses tadi ya. Iya. Menurut Akang nih ya, kan Akang orang pintar. Aku bisa konsisten. Dukun nggak dong. sih? Ya, dukun. Aku bisa konsisten nggak sih orangnya? Tergantung ya. Iya, Umur sambil- sih kalau aku. Tunda poho juga nggak apa-apa Tunda poho, teh. Iya, simpen lupa sambil ngumpulin sedikit-sedikit. Ada yang bagus, ada orang suka jual juga nggak apa-apa kan. Enggak, tapi aku sayang. Iya. Kalau saya- aku suka gini kadang-kadang kalau misalnya kadang-kadang kita greget Iya. kalau aku ya greget pada saat aku lifestyle terus Iya. ada yang nyenggol. Padahal udah diangkat yang bagus nih. Iya. Ini maksudnya aku angkat yang bagus itu lo ambil deh. Lo nggak akan nyesel lo Nyesel. beli ini gitu Betul. ya. Terus kan saya selalu ditemani bapak suami ya kalau lagi live. iya. Terus dia mau, Uh, gitu itu panjang itu udah cakep itu udah dimecer kamu mau jual oh iya taruh lagi. Terus. Kadang-kadang memang kayak gitu ya kan kita nganggep supaya yang penting orang-orang dapat nih barang bagus dari Betul. gue. Tapi sekarang aku kayaknya sudah mulai keep sendiri aja ya keep. gitu. Bodo amat udah gue kasih harga cakep nggak mau ambil. Kasarnya gini karena gini itu adalah silangan dari Ciapus. Iya, betul. Silver X Warok. Aku yang kasih nama Silver Iya. Queen. Oke, Karena kan Silver. Warok itu Queen Betul. of Anthurium. Aku kan nama Silver X Warok. Queen, jadi Iya, Silver Silver Queen Queen. aku kasih nama. Untuk mendapatkan yang udah panjang, karakter waroknya keluar, itu kan lama ya. Iya, lama Dan banget. belum tentu loh udah dipanjang. Mm-mm. Ada yang ikut silvernya bulat. Ada, betul. Iya kan. Aku pikir untuk aku mendapatkan sesuatu yang beda dengan si yang bentuk gennya panjangnya keluar, itu aku sudah menghemat nggak sih? Banget, maksudnya menghemat. Jadi tahap-tahap kalau penyilangan. kita bekerja dimulai dari hibrid orang lain, sekarang kan banyak hibrid udah dari SP yang lain gitu kan teh, misalnya
udah hasil silangan orang lain. Nah, kita bisa lanjutin aja tuh Iya, kerja kan? dari situ. Kita udah mangkas Oh, kan? itu lumayan menghemat. Anggaplah satu generasi itu 2 tahun. Kita udah mangkas 2 tahun. Iya. Misalkan, apalagi misalkan harga 500.000 yang daun panjang ini, kira-kira bagus nih kalau dikawinin sama ini, ya mendingan ambil kalau saya gitu. Karena udah lumayan nih menghemat 2 tahun. Kayaknya bagus sih dikawin sama Blue Papil. Iya, ada saya nanti kita besanan boleh. Oke, aku juga punya tuh. Apa yang aku punya ente? Nanti main deh ke rumah aku ya. Ini boleh. Nanti kita ngegosip, kita jadi KUA. Di KUA, mau enak mana loh. yang kita anak-anak Iya, kita nih karena mau. aku juga gini, Kang Rizky, aku itu bukan orang seperti kalian yang memang sudah suhu. Aku pikir cupu, ternyata suhu ya kan. Iya, betul. Jadi aku tuh juga nggak pelit. Pasarnya gue beli tanaman mahal, gue kasih ke orang. Artian bukan dikasih juga. Iya, Taruh sini ya, nanti silangin. Gitu. Nanti kan gue dikasih biji 5, ya gue udah seneng. Benar nggak? Betul, betul. Kalau di rumah aku mau dikawin sama Mel. Siapa juga yang ngerjainnya nih? Ember, susah. Nah ini masih si Blue Papil. Masih satu batch sama yang di tadi sana, sama itu, sama masih satu batch. Ini diam. Diam. Baik. Pasti ini Dressleri. Lihat latar daunnya tuh yang sana yang muda. Benar nggak? Dressleri-nya Lipi. Dressleri-nya Lipi ya. Yang Dressleri sekarang mungkin dikenalnya Dressleri Indo. Yang Betul, aku terah punya dari- itu yang waktu aku beli dulu katanya adalah terah Greg Hambali. Ternyata aku tanya Pak Greg bilang saya tidak pernah menghilangkan Dressleri. Terus kenapa di pasar disebutnya terah Greg? Karena dari Lipi ternyata. Iya, Jadi bisa. sama ini ternyata Iya. sama persis. Dari- Daun mudanya di belakangnya seperti itu. Ya kadang lebih muda pink, dia lebih pink, lebih merah. Ada yang pucuk keluar putih juga. Gitu jadinya. Nah ini kan kalau posisi kecil ini anakannya teh. Dressleri ini sama Dressleri ini anakannya. Potongan bukan? Ini potongan sama dari ini potongan nih, 2 potongan. Tapi dari biji. Oke. Gitu. Kang, ini Akang punya bisa rimbun ya? Kok aku punya nggak bisa rimbun ya? Cuaca sih, perawatan teh saya kan sayang. Maksudnya gue nggak sayang. Jadi memang apa ya kita ini aja kebutuhannya tanaman tuh apa sih gitu kan, dia tempat hidup, media, makanannya apa aja nih gitu kan, makanannya ya kita penuhin aman insya Allah kok, Oke, Kang. nggak ada masalah. Ngomong ya, gue kepanasan di sini. Ya betul. Gue kepanasan banget loh di sini. Kenapa sih tertutup gini? Gue aja kepanasan. Kalau Tanaman orang nggak tuh kepanasan apa? haredang. Heeh. Tapi kalau dari yang udah saya ini haredang nih tanaman itu kan memang bagus. Jadi haredang itu kan Maksudnya haredang dipanas-panasin gerah matahari. gitu kan. Nah gerah itu kalau berarti udara panas tapi nggak kering, lembab. Oh. Jadi di udara ini tuh masih banyak air gitu kan. Jadi itulah yang tolak ukurnya kalau diukur humidity. Jadi semakin tinggi humidity berarti kadar udara kadar air di dalam udaranya itu semakin tinggi. Jadi ini adalah untuk menjaga humidity. Yes, betul. Jadi untuk Pantesan aku keringetan. Oh, Terjaga humidity-ku ya. Ya jadi kayak ampun. sauna, pokoknya kalau tengah hari Oh, bolong di iya. sini gitu. Tapi untuk tanaman dia Tanaman suka. insya Allah Humidity-nya bagus. berapa persen sih ini? Paling ngedrop 50% setengah Ngedrop itu hari dalam bolong. artian, pada saat- turun, iya. Jadi pada kalau lembab banget full 100% humidity. Malam ya? Malam kadang nggak nyampe 100, kadang cuma 80 atau 90 gitu. Di beberapa daerah Cianjur mungkin bisa 100 terus gitu kan, mau Ya, siang hari juga gitu karena kandungan airnya memang. Kalau di gurun panas tapi nggak lembab, nggak haredang. Iya. Karena memang nggak ada Dia kandungan air, makanya nggak jadi tanaman itu pasir-pasir itu. Oke, Kang, kalau kayak gitu berarti kita nih dataran tinggi kan? Bogor Betul. ini dataran Bogor tinggi. Utara termasuk dataran rendah. Tapi dataran kan rendah. kasarnya dibandingin Jakarta, Dibanding Surabaya, Jakarta, Medan, ya. Aceh, Betul. Kalimantan, kita ini masih termasuk dataran Termasuk tinggi tinggi. dibandingkan mereka yang saya sebut tadi. Iya, betul. Walaupun kita termasuk tempat Akang sama tempat saya ini kan kontrol 3 kali nyampe ya. Nyampe. Kita di Kota Madia Oh. dan memang di sini agak menyerempet Jakarta panasnya. Yes. Betul? Betul. Artinya kondisi kita yang seperti ini, Kang, di pasang humidity seperti ini memang bagus. Bagus. Apakah ini untuk dataran tinggi yang memang dingin atau sekalian dataran rendah banget seperti Jadi- Surabaya, Medan dan sebagainya itu dibikin seperti ini bagusan mana? Bagusan untuk dataran rendah banget atau
semi-semi. Sebetulnya plus minus ya, cuman kalau di dataran tinggi kita buat tertutup segini, hitungannya jadi Mubazir. berlebih, mubazir. Orang satu kota dia udah kayak Iya, begini gitu kan, gitu. Tapi kalau untuk di dataran rendah itu justru Sangat bermanfaat. mangkas kos banget. Kita nggak perlu nyiram banyak-banyak, kita nggak perlu apalagi pusing khawatir mau kita tinggal berapa lama, nggak perlu Oh ya? pusing. Iya. Karena dikeringetan ya. Keringetan terus air nguap balik lagi, air nguap balik lagi. Kalau kondisinya kita bikin tempat tertutup seperti ini, jadi teman-teman pasti akan kepo. Ini ditutup dengan UV. Plastik UV, Plastik 14 UV, mikron. 14 mikron. Ya, Tapi di sini blast cuman hanya plastik UV Betul. 14 mikron, samping kanan kiri, depan belakang juga sama, atas sama 14 mikron. Sama ini semua satu lembar Hanya semua. ditutupi atasnya lagi dipakein paranet. Paranet. Paranet berapa? 70%. 70% selapis. Iya, cuman buat ngalangin matahari Matahari siang aja. langsung ya? Langsung pas 12 siang. Ini kalau saya nggak datang ditutup. Iya, ditutup. Berarti dia sangat tersungkup. Banget, ketutup Dia banget. sangat tersungkup. Iya. Nah, kondisinya kalau seperti ini kan saya sibuk orangnya ya, Iya, sibuk banget kan. Kadang-kadang saya diundang Iya. sana, undang sini gitu ya. Kalau saya berbulan-bulan atau paling lama berapa lama sih saya tinggalin mereka tanpa disiram? Kalau cuaca di Bogor saya bisa seminggu nih, nggak ditinggal aman. Cuaca di Bogor dalam artian kita lagi hujan apa kita lagi panas? Lagi hujan, apalagi kayak minggu-minggu kemarin hujan itu. Apaan? Gue kemarin panas banget. Abis sebelum yang panas Oh, ini, iya. nah, itu udah seminggu saya kadang nggak nyiram, sampai 2 minggu saya nggak nyiram tuh. Nggak ada yang kuning-kuning atau kering atau gimana? Nggak ada, itu paling cuman begitu. Pokoknya saya kalau dia udah mulai agak lemes daunnya, nah itu paling perlu ini. Tapi kalau semenjak ditinggal, yang paling concern karena yang sudah besar-besar itu dia udah cukup adaptasi ya. Yang concern yang bayi gitu. Oh. Tapi sekarang mah teknologi udah bisa pakai sprayernya Ini bisa. kan ada sprayer di sini ya? Iya, ini sprayer misting. Saya pakai ukuran 0,4 mili biar nggak mampet-mampet. Airnya air tampungan air hujan saya masukin ke bak. Irit ya. Ya irit banget daripada bayar PDAM ya. Air kan milik rakyat. Betul. Mendingan air hujan dari Air Allah hujan. tuh, Gretong. Gitu. Cara kita hujan terus di Bogor ya? Ya, terus bisa di-connect nanti adapternya pakai ke HP. Jadi bisa teteh ada di mana aja. Pengen nyiram nih udah waktunya nyiram atau pakai timer. Pakai timer 1 hari nyemprot berapa kali. Kan gitu ya. Saya ketinggalan zaman banget ya gue. Jadi nggak perlu khawatir mau yang suka travel, mau yang ini. Jadi kalau saya nanti ada kerjaan gitu pun, misalnya 1 bulan harus di luar kota, aman ya? Aman. Karena kan gitu. kadang-kadang kita penyiraman juga suka nggak percaya minta tolong orang. Kadang dikucur kucur sampai tumbang tuh. Pakai paling gampang kalau ini pakai timer. Kalau pengen terkontrol pasang CCTV, WiFi sama adapter. Nanti tinggal download aplikasinya. Bisa dari jauh dilihat. Oh iya tanamannya kayak gimana, kangen kan sama anak hijau nih. Pengen lihat-lihat. Jadi simple banget buat teman-teman mungkin yang masih kerja juga, terus apa namanya nggak usah khawatir ya, Kang ya kalau misalnya ada kerjaan yang harus meninggalkan. Kan sekarang alasan orang, aduh sekarang udah nggak COVID lagi, udah nggak apa namanya itu WFH, work from home. udah WFO gitu ya, waktunya udah nggak ada. Ternyata betul. bisa segampang itu. Segampang-gampang lah. Yang penting kita kondisikan dulu lingkungannya. Udah tinggal dari HP sambil coffee break atau curi-curi di sela-sela kerjaan nengokin anak hijau dari HP. Tinggal. Jadi bukan anak sendiri aja yang Iya, kita cek anak ya. sendiri kan ada ibu negara. Oh, gitu juga. Kang, balik lagi ke yang si mengintip-ngintip aku tadi ya. Kok aku berhayal gitu ya, aku punya imajinasi karena aku suka sama Vin, karena kekayaan dari Jawa Barat itu menurut saya ya adalah Vin. Iya, betul. Ya, walaupun sekarang Vin sudah hanya HU kayaknya dikejar orang ya. Iya, betul. Padahal cakep loh, kayak si Silver, si Dorsil, Dorayaki. betul. Dorayaki itu punya keunikan sendiri, daunnya Betul. tebal. Kalau yang dia ori itu apa ya, nggak ori pun kadang-kadang dia suka hilang. Ini dorayaki sebelahnya. Terah lama.
Nah ini kadang kan kalau yang Batangnya dia kotak. itu kan, ya, dan batangnya pendek. Ini Iya. sebenarnya kalau kan bisa jadi bahan silangan untuk mencari batang menjadi Banget, pendek. banget dia. Jadi kayak apa sih, miniatur apa namanya? Mini, jadi mini kayak di pohon kayu kita bikin bonsai, tanaman mau kita bikin mini. Tapi kuping gajah kan aneh dong, sesuatu yang Kan- kuping gajah biasanya daunnya panjang, batangnya. Betul, beberapa orang kan nggak suka perkembangan tanaman itu terlalu cepat, makan tempat di rumah gitu kan, pengen yang bentuknya ya begitu-begitu aja nggak berubah ya. Dorayaki salah satu termasuk yang berhasil kalau menurut saya dari segi konsep penyilangannya gitu kan, dengan tanaman yang mili, tangkai semakin pendek, semakin roset gitu. Kontes banget ya dia. Iya. Memang ini cakep, tapi memang sekarang Sesuai dengan tujuannya lah gitu, Iya. bikin tanaman mini itu dapat. sekarang kan kurang, aku angkat ya. Sekarang kan kurang peminatnya. Tapi kalau kita lihat secara tetap Vane, Iya, tetap main di betul. Vane. Kan kalau yang kita tahu itu yang sudah mendunia itu dari Bogor loh. Tuh, King of Spades, Haji Uli, iya, Taman Sari Ciapus, betul. King Clarinervium Sulamjana, Betul. Taman Sari Ciapus, Dorayaki Taman Silver, Sari ya. Ciapus juga. Kasarnya 3 nama ini sudah go internasional, ya kan? Tiga-tiganya punya Vane yang Iya, amazing, yang gila banget kalau menurut aku. Jadi aku mikirnya kalau si Silver ini kan juga termasuk banyak di Bogor ya. Akang punya Blue Papil banyak banget loh, dan Blue Papilnya cakep banget gelapnya. iya Aku ada. punya berimajinasi tadi ya, boleh nggak sih tuh gua? Boleh aja kita boleh memang nggak sih, nggak? kerjaannya tukang Dengar dulu, menghayal. boleh benar nih, boleh, Oh. boleh nggak sih kalau ini aku adopsi sama Blue Papil? Oh. Karena aku bercita-cita mengawinkan entah ini jadi induk emaknya, ibunya, betinanya, entah si Blue Papil ya momen lah ya. Tapi antara dua itu mau disilangin dengan harapan kita punya sesuatu yang hitam tapi tetap punya dengan Vane mungkin Vane ya. khusus Jawa Barat gitu. Aku pengen kayak gitu sih. Akang kan belum nyilangin, aku aja nih nyilangin. Indukannya mah jangan, mendingan saya yang udah ada kalau sama Bull Puppy ini. Hah? Jadi ya kan kita memang punya udah indukannya nyilang, udah itu. nyilang. Ini ada sama Bull Ngomong Puppy. dong. Jadi hayalan saya udah Udah ke salib keduluan. duluan dong. Tapi katanya nggak boleh putus asa. Iya harus, karena ya lebih bagus, siapa tahu lebih bagus di tangan Teina gitu kan. Tahu langsung hitam, Oh. Vane-nya Saya 100 kali gagal, Teina tahu-tahu 1 kali jadi langsung bagus nggak mungkin gitu. sih kayaknya. Boleh lihat Rezeki. hasilnya? Ini ada disimpan yang di satu di sini. Dia masih kecil ya seedling, jadi dari berapa Ini ratus produksi biji. pertama. Ya, ini dengan yang long leaf dengan Blue Puppy. Berarti ini ibunya, betinanya di sini. Ya, ini betinanya di sini. Betinanya di sini, si Blue Pup-nya sebagai Pollennya bapaknya ya. Bapak. Kalau kita lihat long leaf-nya dapat karena kedua indukannya sama-sama long leaf. Iya, sama-sama long leaf. Vane sudah mulai keluar, ya. Span-nya jelas dari si ibu. Dari si indukan yang ini, ibunya keluar. Tapi di sini aku masih, ini sih karena daun muda, Kang, agak terang. Iya. Tapi kalau di daun ini, kalau kita lihat di sininya, ini agak gelap Iya. dibandingkan induknya, Betul. ya. Apakah nanti ini kan baru generasi 1 kan, F1-nya Iya, berarti ya. satunya. Berarti ada kemungkinan pada saat dia mature ini semakin gelap. Banget, bisa banget. Bisa jadi kan, karena ini bisa kita jadi. masih ngomong generasi Iya. 1 dan dia baru sebesar ini. Iya, iya, betul. Cakep banget dong. Banget. Gila. Jadi Gue baru akan berfantasi, dia semakin udah bikin. akan semakin kontras. Iya. Warnanya Iya. akan semakin timbul. Betul. Imajinasinya sih ke sana gitu. Aku ya udah dibikin. Heeh. Ya udah, aku berarti tinggal menikmati. Iya, tinggal Aku menikmati. mau menyilangkan. Nah, kalau misalkan saran saya, misalkan teteh bener mau menyilangkan dari inakan ini, teteh gedein, nanti bisa silangin lagi sama kalau teteh punya Blue Puppy di rumah Nggak atau punya. Crystallinum yang panjang ini di Ciapus banyak. Banyak kalau ini. Nah, silangin balik lagi, nanti dia ada proses inbreed, teteh bisa dapat mutasi, Tapi bisa kalau dapat lebih bagus. aku tidak mau menginbreed, Mm-mm. ini sih dari kecil udah kelihatan Kang dia panjang. Iya. Karena kan si bapak ibunya punya karakter Betul. yang panjang ya, baik si emak maupun bapak. Cuman kan kita masih tunggu di mature size-nya, mature dia size-nya. adalah warna gelapnya, Betul. darknya yang keluar. Darknya atau warna Vane-nya ada merahnya kah? Atau dia silvernya bercampur sama merah, nanti tergantung dari batang. Ya, saya tidak mau inbreed, tapi saya mau membuat dia flat sinus.
dengan hitam, veinnya glitternya kenceng. Saya mau bikin flat. Ya, Bisa saya silangkan misalnya dengan BCI flat sinus bisa. atau HU flat sinus. Jadi Teh Ina udah ngehemat ini sekitar, coba kita lihat nih tanggal kodenya. Ini berarti bulan 11 tanggal 11 bulan 7 2022. Sekarang 2023 Teh Ina udah ngehemat segitu waktu, kalau dari ini tinggal gedein, lanjutin langsung. Menghemat setahun, 2 tahun. Iya, sekitar 1 tahun. 1 tahun, menghemat 1 tahun. Iya. Tuh, jadi Jadi jangan khawatir buat ngelanjutin dari hybrid orang lain atau dari hybrid yang udah ada ataupun no ID itu. enggak, aku nggak gengsi kok. Iya. Justru kalau aku bisa hemat, kenapa aku harus gitu. boros? Bener nggak sih? Iya, betul. Karena proses menunggu dia dari baby aja tuh buat aku ya, Iya, PR lama, banget. PR. Aku tidak jarang selamat bayi-bayi di aku. Jadi kalau udah seukuran ini kan, insya Allah udah mulai aman. mapan lah ya Iya. dia ya, menjaga dirinya sendiri. Jadi pelajaran yang aku dapat di sini Kang, kalau misalnya orang mungkin kalau misalnya nggak tahu ini silangan apa, orang akan lihat ini biasa banget. Iya, betul. Biasa banget. Dan tipikal orang kita itu adalah melihat sesuatu itu dari kecil. Kecil. Dia melihat yang bagus itu pada saat mature. Nah, Apapun itu betul. pasti bagusnya memang pada saat mature. Manusia sendiri pun pada saat mature sudah Iya. tahu dandan kan. Iya, kecil-kecil masih ingusan, masih ompong. ingusan, iya kan, masih belepetan kemana-mana segala macam, bedak masih Iya. pagi sore-sore Pagi gimana, sore, iya. ya kan, masih begitu. Masih Tapi berantakan. setelah kita tahu nih teman-teman ya, udah tahu kan bahwa ini induknya adalah si Longleaf Crystallinum longleaf, disilangkan dengan si blue Si blue papil papil. yang hitam banget. Aku bilang sih bukan hijau tua ya. Memang kalau kita Iya. dari jauh, apalagi sore-sore gini nih, memang dia memang darknya kuat dark banget. hitam ya. Jadi kemungkinan besar sepertinya karena kita lihat di daun Udah kelihatan di daun kan ininya kan udah gelap nih. bludru birunya ya, Iya. apa velvet birunya. Si birunya keluar daun, ya. Udah mulai keluar birunya. Gitu. Jadi ini kan jadi sesuatu yang wow. Nah, kalau ada yang mau adopsi ini, Akang udah siap untuk Belum ada. belum ada. Belum Jadi ada sangat sementara. terbatas. Banget. Ini saya cuman dari satu seedlingan batch itu paling saya ambil 10 karena keterbatasan tempat teh. Satu biji 100 PR-nya biji. penyilang ya. PR-nya penyilang. Jadi kadang kita dari kompotan ngakalinnya tuh cuman ngambil 10 atau 5 kita gedein, nanti udah kelihatan karakternya bagus di mature size-nya, baru kita gedein bareng-bareng gitu. Kalau enggak, ngapain kita buang-buang Tempatnya, tempat iya, dia. tempatnya. Kecuali memang kalau orientasinya full bisnis, ya harus dengan indukan-indukan ini langsung digedein apapun jadinya, gitu dilepas. Oke. Jadi ini sesuatu yang Bogor banget lah ya. Bogor tapi Insya Allah. hidden. Bogor hidung Hidden vein. Hidden with vein. Iya. Kira-kira nanti dikasih nama dong. Mau Kalau dia dikasih sudah nama mature, kalau dia sudah udah kelihatan mature ya. karakternya akan seperti apa, akan ada nama buat mereka. Jadi itu ada istilahnya tuh ontogeni, bentuk pada dia daun kecil, perkembangan dari daun kecil mature sama itu tuh termasuk di manusia juga itu akan beda gitu kan teh. Zaman masih kecil misalnya kupingnya terlalu robing, ada hidungnya kelihatan gitu, tapi begitu ganceng begitu besar lebih proporsional kelihatannya gitu Beda kan. sama saya. Dulu Iya. saya mancung loh waktu kecil. Pas udah tua kok gendut hidungnya. Saya nggak bilang gitu. Gitu Kang. Jadi nanti kita tunggu ya Kang, hybrid Akang ini. Insya Allah. Saya pribadi dan teman-teman pastinya pecinta Iya. Anturium pasti akan menunggu ini. Jadi ya kita apapun yang ada di rumah, mau yang itu vein, mau yang hitam, saya juga tetap ya olah memang apa yang sesuai dengan yang kita mau lah Iya. bayangannya. Tadi kita ngomongin noid. Ngehayal. Mana indukan noidnya? Ini taruh dulu. Ini cantik banget. Mana si noid? Ini juga noid karena memang saya nggak kasih nama. Saya cuman dia longleaf. Longleaf kan bahasa Inggrisnya si daun panjang Crystallinum gitu kan. Tapi secara batang dia bukan batang kristal. Bukan batang kristal, dia magnificum gitu. Jadi memang Jadi ya bisa dibilang ini noid sebenarnya. noid, no ID, dan nggak khawatir akan itu gitu karena kita bukan ngejar dianya tapi ngejar hasil anakannya gitu kan. Ini yang tadi ya? Ini juga silangan dia. sama, ini juga sama, Ini itu masih sama. si Ini longleaf. cuttingannya ya, ini cuttingannya semua. Tapi ini kayak ada kena warok nggak sih? Itulah dia lebih seneng digantung gini teh, sama kayak warok kan. Iya. Iya gitu. Iya kan? Ada darah waroknya jangan-jangan. Suspeknya sih beberapa tapi saya nggak bisa berani bilang ya, lebih Pinter ya, saya berarti lebih menduga-duga pinter ya. lebih aman bilang ini komplek hibrid udahlah cukup buat saya itu. Gitu. Apa ini kristal warok jangan-jangan? Aku punya soal.
Ya bisa jadi, bisa jadi. Nggak menutup kemungkinan apapun Ini kan itu kalau ngeliat gitu. ininya kan warok banget. Betul. Kayak Dark Mama. Ya, Kan gini kan, persis, bentuk-bentuk persis ininya kan. mirip. Gitu. Tapi si Dark Mama veinnya kurang kuat. Nah, ini udah kan kristalnya kuat, ya, keluar. betul. Jadi kan memang dari dulu juga Ciapus sudah nyilangin mungkin secara paperworknya yang tidak tercatat. tidak tercatat karena tujuannya kan waktu itu bukan ke situ gitu Iya. kan. Jadinya yang penting kelihatannya enak di mata, eye catchy. Jadi kita sebagai warga Bogor, walaupun kita bukan dari Ciapus, kita juga bersyukur dan berterima kasih untuk teman-teman yang Ya, senior di Ciapus yang betul. sudah membuat apa namanya hasil Banyak walaupun, hybrid bagus-bagus. belum ada nama pada saat itu. Tanpa nama. Iya. Nih, lihat teman-teman, aku bilang hitam. Di kamera hitamkah dia? Hitam kan? Tuh. Ini gokil. Lagi panen. Ada biji. Aku nggak bisa ngeliat biji loh. Hati-hati loh. Ini disilangin sama apa? Itu sama blue puppy lagi. Jadi kan yang ini inbreed. yang variegata. Dia punya cuttingan barengan, nggak variegata. Ini hasilnya. Jadi Inbreed berarti kan? iya, sibling. sibling. Jadi bisa jadi pakai payung ya. Ini juga termasuk terah Ciapus selama Ini apa sih? kalau dulu kita bilangnya papi kalong. Saya suka itu belakangnya nih. Oh, Kang. Belakang terus bisa gede banget. Kalau kalong bukannya mereka bilangnya apa? Kalong-kalong itu? Apa ya? Bukan papi, tapi Apa ini tuh? memang hitam. Kalau yang di Ciapus yang sekarang aku tahu, magni kalong. Oh, magni kalong. Tapi ini hitam banget. Ini dia Oh iya bener, kayak punya dadeng. Ya, ini bener. barengan sama Dresliri barengan sama itu umurnya. Dari LIPI juga Ini berarti kali. enggak, kalau ini dari Ciapus malah. Oh, dari Ciapus. Ciapus dekat sekolah ibu. Ibu kan guru di sana. Heeh. Jadi kalau ada ngambil ya waktu itu ya? Iya, matanya ya sama gitu deh teh. Nggak Beli bisa atau lihat. ngambil? Ya, namanya ibu guru mah kan. Oh iya, orang zaman dulu ya, ibu-ibu apalagi kan? Anak-anak besok bawa ini Oh ya. iya bener. Saya jadi guru Kadang gitu. cuman memang gitu, mampir ke saung-saung, dijual nggak dijual, kadang suka maksa kan. Ibu-ibu gitu. Kanjeng mami. Sama kayak saya. Tapi saya udah diwanti-wanti sebelum datang ke sini, jangan tersinggung kalau ada yang nggak dijual. Iya. Tapi memang aku nggak tersinggung sih, Kang, karena memang udah beberapa kali Iya, datang ke betul. penyilang, memang ya kita paham lah, kita menghargai memang. Kasarnya ini adalah hasil kerja keras mereka yang cakep memang. Kalau mereka bilang tidak dijual ya karena ada tujuan lain. Iya, masih bisa jadi progresnya masih berlanjut, Iya, silangannya nggak berhenti iya. di situ ya. Gitu. Gila kan? Blue pup-nya gila. Blue pup kan? sama blue pup jadi termasuk Tapi Akang berarti di sini kalau untuk di Bogor ya, kalau aku lihat di sini adalah sentralnya Blue Pup jangan-jangan. enggak juga sih. Sekarang udah lebih banyak yang punya lebih besar, jumlahnya juga lebih banyak ada teman-teman kita di Ciapus. Bocoran dong. Nanti Nanti aku datengin. kalau di IG banyak bertebaran sih dari daerah IG Ciapus. kadang-kadang barang fake. Oh iya iya. Goib. Pertanyaan saya, ini kan disilangin sama ini Travariegata sama sibling sama Blue Pup juga. Blue Puppy juga. Ini kan udah mau meletek nih, mau lepas. Kenapa nggak diplastikin? Itu lagi diambilin di tisu, nanti biar nyemainya bareng-bareng. Takutnya lepas. Ah, Ini udah aduh, dikit lagi teng. udah lepas. Enggak, dia rata-rata biarpun itu bisa sampai kering dia menggantung di situ. Untuk beberapa untuk si dia ini. Hati-hati loh, aku nggak mau deket. Aku tangannya itu loh, klepto loh, ngeliat biji loh. Comot satu, pas gue comot yang Variegata Kang. Boleh teh, boleh ambil. Enggak. Canda, gue dengerin aja. Nah, ini jadi termasuk mengkonfirmasi si yang indukan-indukan tadi. Indukan tadi itu kan dia di shelving. Nah, ini 2 tongkolan. Nanti akan lebih seragam hasilnya ke Blue Puppy atau bervariasi juga. Gitu kan. Jadi Sorry, ini beli atau ini dari Om itu? dari Om, Enak banget ya Omnya ya. tuker induk sama saya. Induknya apa? Pelit juga teh, biarin Om Kristal juga. Jadi Biar ditukar kristal lagi. enggak lah, waktu itu kan zamannya harga masih murah juga ini. Serius? Iya. Tahun berapa sih? 2020-an lah, 2020. 2020 ya, masih murah. Ya Allah, baru berapa tahun yang lalu? Enggak, kali. maksudnya dibanding dengan harga sekarang ya, gitu. Sekarang luar biasa. Jadi kan sama Om juga kita kerja-kerja bareng gitu kan, dia punya indukan apa, kita saling Omnya juga orang LIPI? Omnya enggak orang LIPI, cuman dia ada bapak, kemana bapak pergi dia yang nganter. Oke. Gitu, jadi
bagus juga, unexposed lah dia tuh jadinya Iya. di belakang layar. Kang Rizky ini juga termasuk kalau menurut saya ya, ini juga adalah orang pinter yang tidak terekspos. Dukun. Iya kan, makanya orang pinter. Kalau gue ngomong dukun kan terlalu vulgar, Iya, tidak betul. terekspos ya. Dulu waktu aku WhatsAppan, kenapa aku nggak diterima? Ih, waktu itu kan aku Oh iya jadwal. Belum Terus ada. akunya juga ngilang ya. Iya, ngilang klub. Iya, ngilang kesibukan. Terus kita tiba-tiba bisa connect lagi. Apa ya? Ya itulah. Oh, nggak ada yang gara-gara kebetulan. bukan karena aku lagi gabut, aku ngeliat Akang lagi live Live. edukasi di Yes, IG. betul. Terus pas aku lihat, aku nggak tahu ternyata itu adalah Akang, lupa. Dan Si akun itu teh. si akun itu adalah Akang, aku nggak tahu. Heeh. Pas aku lihat, gila nih orang keren banget, bahasanya tinggi, ilmunya memang dapat, dan aku suka nih sama yang kayak gini gitu kan. Terus pas aku view profile, oh ini udah ada di handphone gue, langsung lah kan. Iya, kita udah follow lama Tena-nya nggak kepoin kita. Sibuk kan orang. Iya. Gitu. Gitu teman-teman, jadi banyak banget, mungkin ini durasinya buat teman-teman sudah cukup panjang. Oke. Kita sih pengennya jangan di skip-skip, bukan untuk saya dapat dolar banyak, enggak, tapi memang ilmunya sangat banyak di sini. Jangan di skip-skip. Jadi teman-teman juga mumpung sekarang tanaman khususnya anthurium harganya lagi boleh diserok sebanyak-banyaknya. Lagi bersahabat. Iya, seperti red crystallinum. Sedikit lagi, red crystallinum aku dapat red crystallinum banyak. Iya, jangan dibandingin sama dog block juga, ya kan. Red crystallinum Indotype. Kalau aku mau bikin satu tanaman merah, keluar warna merah, tapi aku nggak punya dog block, aku nggak punya NSE, RC ya, Red crystallinum NSE, Tezula, dog block, dan lain-lain dari luar angkasa itu aku nggak punya. Betul. Tapi aku pengen deh punya yang merah-merah. Iya, Red bisa crystallinum Indotype ini bisa bisa jadi indukan banget itu. Oh, kalau kita dulu bilangnya kristal kampung ya. Ya, orang Itu dia Bandung batang hitam gitu kan, sampai ke titik yang mau bikin manik merah titiknya, atau warna merahnya silang bisa sama dengan yang warna pucuk daun terang. seperti silver. Oh, silver Dan itu. mereka kan agak sejenis kan ya. Dan Betul. enaknya si silver sama kristal ini kan secara mereka nggak cengeng, nggak rewel, Bener. cepet, bener nggak Nggak sih? kayak si ini Blue Puppy ini. Lupa FS tuh Ya, penyakit tuh. nggak Aku rewel. jarang lo ngeliat Betul. FS sempurna, sepohon-pohon sempurna tuh aku jarang ngeliat. Pasti dia ada rusaknya. Soalnya di cutting mulu, soalnya mungkin sama orang-orang. Kalau yang indukan bagus-bagus mah Yang ember. dipelihara nggak pakai Iya, kena iya. cutting bagus juga. Iya, terus jadi memang apa ya, saya pribadi Kang, maksudnya pengen menyebarkan virus-virus ke teman-teman penontonnya keluarga LS Iya. ini, mumpung sekarang lagi murah. Kalian atau siapapun yang mau belajar bertani, belajar menyilangkan, mumpung sekarang harga lagi bagus, udah dapat ilmunya juga dari Akang bahwa si merah itu bisa kita dapat dari yang murah-murah, secara dia tidak cengeng, tidak rewel, pertumbuhan cepat, Betul. tongkolnya cepat keluar, Iya. dan masa hamilnya, masa dia mengandung juga tidak Cepet. terlalu lama. Iya, nggak Iya terlalu kan, lama. tidak seperti luxurian, Yang bisa di 9 1 bulan tahun, atas, ya, clarinervium yang 9 tahun ke atas, radikan yang 9 tahun, 9 bulan. 9 bulan. Jadi proses belajarnya enak. Bisa cepet Iya ya. kan, cepet kan. Kalau bukan yang nggak niat menyilangkan, gimana? Jangan putus asa juga kan. Karena Iya. sekarang gini Kang, sekarang ini lagi banyak penyakit. Dan aku kena. Aku kena. Banyak penyakit yang daun kuning-kuning gosong. Aku ngeliat di Kuning-kuning sini ya. gosong. Nggak lihat, agak sulit ya di sini teh nyari penyakit. Karena apa sih? Karena sungkup ini. Iya, jadi kan memang itu faktor dari cuaca luar ya, penyebarannya itu kan. Dia spora. Jadi untuk khususnya yang sekarang mungkin lagi banyak itu fusarium, itu dia. Nah, jenis Iya, itu apa sih? Hama jamur. jamur. Dia penyebarannya itu lewat spora. Hah? Nah, kalau saya lebih concern dia itu karena belum ada obatnya, jadi lebih concern ke pencegahan. Pencegahan kalau Stop menurut dulu, nggak usah kita bahas di sini. Oke, Ya. siap. Kita gantung untuk kita kembali lagi. Alright. Boleh nggak aku datang lagi? Boleh Enak banget. tadi dikasih sambel. Sambal kecombrang. Kecombrang Iya. dapat dari samping rumah. Oh ya? Oh pantes. Cabe gue jangan dapat dari samping Cabe rumah. belum, Oh, cabe. belum. Nah jadi nanti di liputan kita selanjutnya, di tayangan kita selanjutnya, kita akan membahas mengenai pencegahan tanaman-tanaman yang sekarang mulai kena penyakit yang kuning-kuning terbakar gosong itu,
pencegahan lebih baik Iya, daripada sudah kena, sudah. ya kan? Apakah dia masih selamat bisa hidup lagi? Nggak akan tayang sekarang karena waktunya sudah mau maghrib. Siap. Jadi nanti hari apa saya datang lagi, kita akan membuat liputan khusus, dan kebetulan istri dari Kang Rizky ini adalah sarjana S3 ya, lagi menempuh S3. Lagi ambil S3 di kimia. Tapi S2-nya, S1-nya di pertanahan. IPB, S2-nya IPB pertanahan. Pertanahan. Jadi nanti kita juga akan insya Allah akan membuat konten khusus mengenai media tanam. Media tanam boleh. Nggak apa-apa, kita nggak bikin nggak apa-apa, tapi kita nanti akan bahas untuk metan-metan untuk dataran tinggi dan dataran rendah. Boleh, Kandungan-kandungan apa yang baik untuk dataran tinggi dan dataran rendah. Boleh. Mungkin juga nanti aku akan sering bolak-balik ke sini. Jadi kalau teman-teman ngelihat ini saungnya kecil banget, bener? Betul, Sempit gang banget, senggol. gang senggol. Tapi banyak banget ilmu yang ada di sini. Betul. Banyak banget ilmu yang aku dapat di sini. Jadi Amin. don't judge the book by its cover, itu benar banget. Iya kan? Betul. Kang, kalau misalnya orang lihat tanamannya yang seperti yang biasa-biasa kalian nggak tahu kan, dia ngumpetinnya di mana, ya kan? Bahaya. Iya. Jadi jangan berkecil hati yang punya lahan sangat terbatas. Iya, terbatas. Yang penting kitanya Kang, lahannya di sini doang apa ada di belakang lagi kan? di belakang, ada di atas, Tapi kan kasarnya tidak besar kayak di Ciapus sana yang enggak, memang mereka masih ada seukuran spesial. ini juga. Jadi jangan kecil hati juga ya Kang, jangan kecil hati nggak punya indukan yang mahal-mahal. Iya, diolah aja yang Iya. sudah ada, atau dari hibrid-hibrid yang udah ada lebih murah juga. Kita tinggal ambil apa sifat-sifatnya dari situ, bisa ngejar banget. Iya. Bisa ngejar. Oke teman-teman semuanya, semoga apa yang sudah kita berikan dan sangat bermanfaat buat Amin, kita semoga semua. bermanfaat Dan saya juga berterima kasih Sama-sama. Buat Kang Rizky. Iya. Ini ilmu yang diturunkan dari almarhum orang tua Kang Ya. Rizky dan diturunkan lagi kepada saya dan teman-teman semua semua dibagikan. menjadi amal jariah Amal buat jariah. almarhum dan Kang Rizky. Amin, jadi ilmu yang bermanfaat, Iya. yang tidak terputus amalannya. Amin ya robbal alamin. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Terus cintai Anturium, jaga Anturium baik-baik, sayangnya baik-baik karena hybrid Indonesia untuk Anturium itu luar biasa. Cakep. Ya, tunggu tayangan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.